Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis SMA yang saat ini bekerja sampingan sebagai penjual kaset. Di depan toko tersebut, ada seorang pria yang terus melihat ke arahnya. Nam Si-hyun pun menarik In-gyu masuk ke dalam toko. Tujuannya tentu saja untuk membantunya mendekati gadis ini. Ya. Kebetulan mereka bertiga ini satu sekolah, tapi di sekolah mereka nggak berbicara satu sama lain. Saat itu Si-hyun mendengar lagu yang diputar di toko itu dan ia tertarik membelinya, di mana penyanyi dari lagu itu bernama So Ji-won. 뭐라고? Tapi kebetulan kaset tersebut sedang habis, jadi gadis ini meminta Si-hyun meninggalkan nama dan nomor HP-nya. Tahun demi tahun berlalu, kini kita tiba di masa sekarang, tepatnya di tahun 2023. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang karyawati bernama Han Jun-hee. Diketahui sudah setahun ini Jun-hee menjomblo. Teman-teman kantornya sering mengenalkannya dengan pria lain. Tapi Jun-hee sepertinya belum bisa membuka hatinya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena diketahui kekasih Jun-hee yang bernama Ko Yeon-jun tewas tahun yang lalu akibat kecelakaan pesawat. Dulu ketika Yeon-jun masih hidup, pernah suatu waktu Jun-hee menyampaikan kalau dia ingin bekerja ke New York. Tentu saja Yeon-jun merasa berat melepas kekasihnya pergi, meskipun Jun-hee hanya 1 tahun bekerja di sana. Yeon-jun bahkan berencana untuk berhenti bekerja agar bisa ikut bersama Jun-hee ke New York. Di depan gereja, Jun-hee sempat disapa kakaknya Yeon-jun. By the way, sampai sekarang belum ada informasi pasti tentang kematian Yeon-jun, karena sampai saat ini jasadnya belum ditemukan. Jadi sampai sekarang Jun-hee sebenarnya percaya kalau Yeon-jun masih hidup. Hari ini tepat 1 tahun setelah kejadian jatuhnya pesawat tersebut. In-young sempat melihat tangan Jun-hee dan ia bertanya kemana cincin pemberian Yeon-jun. Di mana setahun lalu sebelum Jun-hee pergi ke New York, Yeon-jun sempat merayakan hari ulang tahunnya dan memberinya hadiah semacam kotak perhiasan, di mana Yeon-jun sendiri yang membuat hadiah tersebut. Tapi saat belum sempat melihatnya, Jun-hee tiba-tiba berkata agar Yeon-jun gak meninggalkan pekerjaannya hanya karena ingin ikut ke New York. Apalagi Jun-hee cuma pergi 1 tahun. Jun-hee juga berkata agar Yeon-jun tetap bekerja di sini dan mulai menabung agar bisa membeli apartemen. Supaya nanti saat mereka menikah, mereka gak bertengkar karena masalah ekonomi. 넌 그런 것들만 중요해? 그럼 그런 게 중요하지 뭐가 중요해? Kemudian Jun-hee pun mengecek hadiah tersebut. Dan ternyata memang benar, di kotak itu terdapat tempat rahasia yang di dalamnya tersembunyi cincin pemberian Yeon-jun. Pernah satu waktu, gadis penjual kaset ketinggalan bus ke sekolah. Saat yang sama, Si-hyun dan In-gyu kebetulan lewat. Si-hyun kemudian menawarkannya naik ke skuter In-gyu. Namun meskipun naik skuter, mereka tetap terlambat. Juga mereka ketahuan membawa skuter ke sekolah, yang sebenarnya hal itu dilarang. Jadi mereka pun dihukum jalan jongkok keliling lapangan. Hari ini, tepat 1 tahun jatuhnya pesawat tujuan New York yang kabarnya menewaskan seluruh penumpang di pesawat. Diketahui kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan mesin pesawat. Meskipun begitu, masih ada korban yang belum teridentifikasi. Hari ini juga adalah hari ulang tahun Jun-hee. Kali itu dia mendapat kupon 20% sebagai hadiah ulang tahunnya. Biasanya Jun-hee selalu merayakan ulang tahunnya bersama Yeon-jun. Seperti malam itu, Yeon-jun membawakannya bunga sebagai hadiah ulang tahunnya. Saat itu juga tiba-tiba ada yang memberinya bunga, namun tidak ada nama pengirimnya. Rekannya hanya menjelaskan kalau dia mendapat bunga itu dari bagian informasi. Jun-hee lantas bertanya ke bagian informasi tentang siapa yang mengirim bunga tersebut. Wanita itu berkata pria yang mengirimnya baru saja pergi. Dengan bergegas Jun-hee pun langsung mengejarnya. Tapi saat yang sama, kakak Yeon-jun yaitu In-young menghubunginya dan memberitahu bahwa mayat Yeon-jun sudah teridentifikasi dan ia memang tewas akibat kecelakaan pesawat. Jun-hee sempat depresi mendengar kabar tersebut. Lalu ia ditelepon seorang pria yang memintanya datang ke galerinya. By the way, Chan-young adalah teman dekat Yeon-jun. Mereka berdua adalah seniman yang cukup terkenal. Di sana Chan-young menyerahkan barang-barang Yeon-jun yang ia temukan. Salah satunya adalah sebuah lukisan buatan Yeon-jun. Ya, walaupun sampai sekarang Jun-hee nggak tahu siapa gadis di gambar tersebut. Jun-hee sering melihat sambil mengenang foto-foto mereka dulu.
Dia juga terus mengirim pesan ke Yeonjun sambil berharap Yeonjun bisa membalas pesannya. Seperti saat itu, dia sangat berharap Yeonjun membalas pesannya sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Namun saat itu dia mendapat pesan dari Instagram yang berisi sebuah foto di depan toko kaset 27. Namun foto itu dikirim oleh akun fake. Juga Junhee nggak mengenal gadis yang ada di foto tersebut. Dia kemudian bertanya siapa orang di balik akun fake tersebut dan Junhee mengajaknya bertemu. Namun hingga pagi hari pesan Junhee nggak dibalas. Dia juga nggak mengenal siapa gadis dan pria di foto tersebut. Walaupun menurut temannya gadis itu sangat mirip dengan Junhee. Junhee kemudian meminta bantuan Sang-ho untuk mencari tahu apakah foto itu pernah diunggah sebelumnya. Lalu setelah mencari, Sang-ho menemukan kalau foto yang sama pernah diunggah di situs School Date tahun 2008, di mana dulunya ini merupakan situs untuk mencari alumni. Tapi sekarang situsnya sudah ditutup. Junhee pun mulai berpikir apakah gadis di foto itu adalah cinta pertama Yeonjun. Kita kembali lagi ke masa lalu. Gadis penjual kaset ini sangat senang mendapat nomor telepon Sihon. Lalu mereka pun saling berkenalan. Dan nama gadis ini adalah Kwon Minju. 권민주. Junhee juga sempat mencari tahu mengenai lokasi di foto tersebut, yaitu toko kaset 27. Dulunya toko itu cukup terkenal, namun seiring perkembangan teknologi, toko itu pun akhirnya tutup. Dulu Minju tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Sebelum berangkat sekolah, dia selalu menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. 지각하고 나보고 뭐라 그러려고. 빨랑 나가. Di sekolah Minju kembali bertemu Sihon dan In-gyu karena kebetulan mereka ada di kelas yang sama. Melihat kedekatan mereka, ternyata ada seorang gadis yang cemburu karena ternyata dia menyukai Sihon. Para siswa laki-laki juga menyadari hal tersebut, namun mereka bingung mengapa Sihon dan In-gyu mendekati Minju, padahal Minju adalah siswi yang dikucilkan di sekolah tersebut. Tapi perkataan mereka sempat membuat In-gyu tersinggung, hingga dia hampir terlibat perkelahian. Setelahnya tanpa sengaja Sihon mendengar mereka menjelek-jelekkan In-gyu. Sihon yang gak terima sahabatnya dijelek-jelekkan lantas memberi Min-sang pelajaran. Kemudian dia memperingatkannya agar gak menjelek-jelekkan In-gyu maupun Minju. Sementara Junhee terus melihat foto tersebut. Kali itu dia mendapat informasi dari temannya. Dia berkata kalau toko kaset 27 yang sudah tutup itu sekarang diganti dengan Cafe 27 dengan pemilik yang sama. Sepulang sekolah Sihon sengaja menyingkir agar In-gyu dan Minju bisa PDKT. Mereka pun mulai menceritakan diri masing-masing, seperti In-gyu yang selama ini memakai alat bantu dengar di telinga kanannya, karena katanya tanpa alat itu telinga kanannya nggak bisa mendengar. Sejak teman-temannya tahu, mereka mulai merundung In-gyu sembari meledeknya. Untungnya dia bertemu Sihon yang selalu menerima kekurangannya, bahkan membelanya dari orang-orang yang merundungnya. Sedangkan di malam harinya, Junhee bersama temannya datang ke Cafe 27. Tapi sayangnya saat itu kafe tersebut tutup. Mereka pun memutuskan untuk kembali di lain waktu. Lalu ketika di stasiun, tanpa sengaja Junhee melihat seorang pria yang sangat mirip dengan Yeonjun. Namun dia berdiri di tempat yang berseberangan. Junhee pun berusaha datang ke tempat pria tadi. Namun saat di sana, dia nggak lagi melihatnya. Junhee pun mulai depresi lagi. Sekarang dia bingung apakah pria yang dilihatnya tadi memang Yeonjun atau itu cuma imajinasinya. Apalagi sejak kecelakaan pesawat itu, Junhee sering berhayal kalau Yeonjun ada di sampingnya. Karena bahkan sampai sekarang dia belum bisa menerima fakta kalau Yeonjun sudah nggak lagi di sampingnya. Ketika di rumahnya, Minju mendengar kedua orang tuanya yang bertengkar bahkan berencana untuk pisah. Mereka kini memperebutkan adik Minju yaitu Dohun. Mereka sama-sama ingin membawa Dohun, tapi nggak satu pun yang memikirkan Minju, seakan dia bukan anak mereka. 저는 어디로 가든 상관없는 거네요. Sihon yang kebetulan lewat sempat menghampirinya dan bertanya mengapa ia menangis. Minju pun mulai menceritakan tentang orang tuanya yang menurutnya lebih menyayangi adiknya. Dari kecil mereka selalu merayakan ulang tahun Dohun dan memberinya hadiah. Sementara mereka bahkan gak ingat hari ulang tahun Minju. Kemudian Sihon juga menceritakan masalahnya, di mana dia akan pindah ke Amerika saat libur kenaikan kelas.
Hal itu karena krisis moneter yang membuat restoran milik orang tuanya bangkrut, jadi dia dititipkan pada kakeknya di sana. Sihon juga sengaja nggak memberitahu In-gyu, dia hanya meminta agar Min-ju bisa akrab dengan In-gyu walau tanpa dirinya. 인규도 아직 진짜 모르는 비밀이다. Di kantornya Junhee kembali mendapat kiriman paket yang entah dari siapa. Sebelum membuka paket itu, temannya memberitahu kalau Cafe 27 buka hari ini. Hingga di malam harinya, mereka pun datang ke kafe tersebut. Di sana mereka langsung menemui pemilik kafe itu. Saat melihat Junhee, pemilik kafe itu mengira kalau dia adalah Min-ju. 민주, Junhee kemudian menunjukkan foto ini. Bapak ini berkata, dialah yang mengambil foto itu. Dia juga sangat mengenal Min-ju karena ternyata Min-ju adalah keponakannya. Junhee sempat meminta nomor telepon Min-ju karena dia ingin bertanya mengenai pria di toko tersebut. Namun bapak ini gak bisa memberikannya karena ternyata Min-ju sudah meninggal dunia. Pernah satu waktu ketika toko sudah tutup, teman-teman Min-ju merayakan hari ulang tahunnya. In-gyu memberikannya hadiah semacam pemutar kaset mini. Namun setelah menerima hadiah itu, In-gyu melihat pandangan Min-ju ke Sihon yang sedikit berbeda. Sehingga ia minta izin untuk pulang duluan. Dan ternyata memang benar, sepertinya Min-ju lebih nyaman ketika bersama Sihon. Setibanya di rumah, Min-ju memberikan kaset pesanan Sihon yang di dalam kaset itu berisi tulisan. Min-ju juga menceritakan tentang harapannya saat ia meniup lilin ulang tahunnya tadi, di mana tadi dia berharap agar suatu saat nanti Sihon bisa menyukainya, seperti dia yang ternyata sudah lama menyukai Sihon. Namun Sihon yang menjaga perasaan sahabatnya berkata bahwa sampai kapanpun dia gak akan pernah menyukai Min-ju. 좋아하게 될 일은 없을 거야. By the way, Min-ju meninggal di tahun 1998 dan foto itu juga diambil di tahun yang sama. Sedangkan di tahun 98, Yeonjun masih kelas 4 SD dan berusia 11 tahun. Jadi Naun menyimpulkan mustahil jika laki-laki di foto itu adalah Yeonjun. Setelah cintanya ditolak mentah-mentah, Min-ju merasa sangat depresi. Apalagi ia melihat rumahnya yang sangat berantakan dan semua orang di rumah sudah pergi. Min-ju kemudian menghubungi pamannya dan menjelaskan bahwa ibu dan adiknya sudah pergi dari rumah. Di tengah perjalanan, Junhee sempat membuka hadiah yang ia dapat tadi, yang ternyata berisi pemutar kaset mini, beserta kaset yang sama yang pernah Min-ju berikan ke Sihon. Sementara itu Min-ju terus berusaha mencari ibu dan adiknya. Dia berusaha menyetop angkutan yang lewat hingga tiba-tiba ia mengalami kecelakaan. Sementara di sisi Junhee, dia kembali mengirim pesan ke Yeonjun sambil berharap kalau saat ini Yeonjun bisa berada di sampingnya. Hingga tiba-tiba waktu seakan berhenti berputar. 한준희 씨. 내가 널 좋아하게 될 일은 없을 거야. Saat tersadar, Junhee mendapati dirinya berada di rumah sakit dan dia melihat Sihon atau dalam ingatannya adalah Yeonjun berada di hadapannya. 연준이 맞지? Sihon jelas kebingungan karena Min-ju memanggilnya Yeonjun. Sementara Junhee belum sadar kalau dia masuk ke tubuh Min-ju dan berada di tahun 98. Mungkin kita bertanya, jika Junhee pindah ke tubuh Min-ju, lantas di mana Min-ju yang asli? Ternyata dia berada di sebuah tempat yang entah di mana, tapi setelah kecelakaan itu, dia nggak mengalami luka sama sekali. Sedangkan di rumah sakit, Junhee masih kebingungan karena mereka terus memanggilnya Min-ju. Lalu tiba-tiba ingatan Min-ju masuk ke otaknya, sehingga Junhee bisa mengenal In-gyu. Junhee kemudian bertanya tanggal berapa hari ini. Dan In-gyu memberitahu kalau sekarang tanggal 15 Juni tahun 1998. Mendengar hal itu, Junhee sangat kebingungan. Tapi entah bagaimana ingatan Min-ju bisa ada di kepalanya. Dia bahkan ingat saat mereka merayakan ulang tahun Min-ju di depan toko. Juga saat ia mencari ibu dan adiknya sebelum sebuah mobil menabraknya. Beberapa waktu kemudian, Junhee atau Min-ju pulang ke rumah. Dia melihat keluarganya yang sangat santai padahal dia sedang koma di rumah sakit. Dia pun lantas memarahi mereka semua, termasuk adiknya yang sangat santai dengan gamenya. Perubahan sikapnya itu sempat membuat keluarganya heran, karena selama ini yang mereka tahu Min-ju adalah anak yang pendiam dan gak pernah marah. 시원이는
Kemudian dokter pun memeriksanya, juga bertanya beberapa hal mengenai Minju atau Junhee. Junhee terpaksa berbohong dan berkata bahwa nama dia adalah Kwon Minju yang berusia 18 tahun. Orang tuanya berkata bahwa polisi akan datang menginterogasinya karena kata ibunya, Minju gak mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ditemukan, dia dalam keadaan pingsan dan kepalanya berdarah. Menurut polisi, berdasar luka di kepala Minju, seorang memukul kepalanya dari belakang dengan benda tumpul. Di tempat lain, In-kyu terlihat kesal dengan Si-hon karena ternyata dia menyaksikan serta mendengar saat Minju menyatakan cintanya ke Si-hon. Namun In-kyu marah bukan karena cemburu dengan Si-hon, melainkan dia marah karena Si-hon menolak cinta Minju. Karena menurutnya, Minju celaka karena depresi akibat cintanya ditolak. Keesokan harinya, Junhee atau Minju diizinkan pulang dari rumah sakit. Meskipun dia mendapat ingatan Minju, tapi nggak semua ingatan Minju yang ditransfer ke kepalanya. Contohnya dia nggak mendapat ingatan Minju tentang rumah ini. Juga selera Minju yang hobi mengoleksi kaset. 내가 이런 옷을 입고 다녔다고? Junhee juga menemukan buku diari Minju. Di sana tertulis pengalamannya saat masuk sekolah itu, di mana Minju kesulitan beradaptasi dengan murid-murid lain. Apalagi tiap semester mereka diroker ke kelas lain, sehingga teman sekelas Minju terus berganti. Hingga Minju bertemu Si-hon yang katanya selalu bisa membuatnya tersenyum. Beberapa waktu kemudian, polisi datang dan menginterogasinya. Polisi itu bertanya apakah Minju mengenal orang yang menyerangnya. Namun Junhee atau Minju bahkan gak tahu kalau dia diserang. Yang dia ingat dia tertabrak mobil di satu tempat. Tapi kata polisi, lokasi yang Minju katakan sebagai lokasi ia tertabrak itu cukup jauh dari lokasi Minju ditemukan. Sampai saat ini, polisi menyimpulkan bahwa Minju gak mengalami kecelakaan. Karena dari luka di kepala terlihat bekas pukulan benda tumpul. Juga gak ada luka di tubuh Minju yang terlihat seperti bekas tabrakan. Junhee pun sempat bingung karena yang ia tahu Minju gak punya musuh. Dia juga sempat melihat pemutar kaset yang sama di sini dan di dunianya di tahun 2023. Lalu Si-hon menemuinya sambil membawakannya makanan. Si-hon juga sempat meminta maaf atas perkataannya yang pernah berkata bahwa dia gak akan pernah mencintai Minju. Tapi Si-hon melihat banyak sekali hal aneh dari Minju karena yang dia tahu Minju adalah anak yang pemalu, sangat berbeda dengan yang dilihatnya saat ini. Terlebih lagi, Junhee atau Minju terus memanggilnya Yeonjun sehingga dia pun bertanya siapa sebenarnya Yeonjun. Kemudian Junhee atau Minju pun menceritakannya bahwa sebenarnya dari awal siuman dia sendiri bingung siapa dia sebenarnya. Dia merasa seperti terbangun dari mimpi yang panjang. Yang dia ingat dia adalah Junhee, gadis yang tampil apa adanya dan mudah berbaur dengan orang lain. Namun di dunia ini dia adalah Minju, seorang gadis yang dikenal pemalu dan sulit mendapat teman. Yang dia tahu juga pria yang di depannya bernama Yeonjun, bukan Si-hon. Junhee juga menceritakan awal pertemuannya dengan Yeonjun, di mana saat kuliah tanpa sengaja mereka bertemu di perpustakaan. Seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai dekat. Hingga setelah lulus kuliah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Walaupun kehidupan mereka sederhana, Junhee merasa sangat bahagia. Mereka juga sempat berjanji akan segera menikah. Hingga kecelakaan itu terjadi dan Yeonjun meninggal dunia. Setelah kepergian Yeonjun, Junhee merasa waktu seakan berhenti dan ia nggak bisa melupakannya. Namun Si-hon menganggap kalau Junhee atau Minju cuma mengarang cerita karena ia terlalu menyukai Si-hon. Ya walaupun Junhee menjelaskan bahwa dia menyukai pria yang bernama Yeonjun, bukannya Si-hon. 너가 이 정도인 줄은 몰랐어. Namun hingga pagi hari, Si-hon terus kepikiran dengan cerita Minju. Hingga mereka berdua pun datang menjenguk Minju ke rumahnya. Di sana Si-hon mengajaknya untuk mencari pelaku pemukulan tersebut. Pertama mereka akan datang ke TKP. Minju pun menunjukkan jalan tempat ia tertabrak, di mana saat itu dia mengejar taksi hingga ada satu mobil yang menabraknya. Namun tubuh Minju ditemukan di lokasi yang berbeda, di mana dia ditemukan di tempat ini dengan kepala yang berdarah. Lokasi tempat Minju ditemukan juga cukup jauh dari lokasi sebelumnya. Di sana Si-hon sempat keceplosan soal tadi malam saat Junhee atau Minju menceritakan rahasianya. 그래서 나는 권민주가 아니라 한준이었어.
Lalu ketika In-gyu mengantarnya, dia pun bertanya tentang cerita tersebut. Junhee pun terpaksa menceritakannya secara singkat. Dia berkata saat koma dia bermimpi kalau nama dia adalah Junhee dan Sihon bernama Yeonjun, yang mana mereka berdua saling mencintai. Berdasar cerita itu, In-gyu menarik kesimpulan berarti yang disukai Junhee adalah Yeonjun bukan Sihon. Dan tiba-tiba dia menyatakan cintanya. 나 너 좋아해. Rasa suka itu berawal saat dia melihat Minju yang meratapi nasibnya karena selalu dikucilkan. Oh iya, In-gyu ini punya kelebihan di mana dia bisa membaca gerak bibir seseorang. Dari situ In-gyu mulai menyukai Minju karena menurutnya mereka punya kisah hidup yang tragis. In-gyu juga berkata bahwa dia nggak berharap Minju menjawabnya sekarang karena dia hanya ingin Minju tahu perasaannya. 의미 있는 사람이라는 걸 네가 알았으면 했어. Perlahan-lahan, Junhee pun mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Perlahan-lahan juga, dia bisa menerima fakta bahwa namanya adalah Minju. Dan inilah dunia tempatnya berasal. Sementara dunianya yang dulu mungkin hanya sebuah mimpi panjang saat ia koma. Suatu waktu, mereka berdua mampir di toko kaset 27. Saat itu Sihon memainkan kamera milik paman Minju. Hingga akhirnya dia sempat dimarahi oleh paman Minju. Kemudian mereka bertiga berfoto di depan toko tersebut. Dan inilah awal mula foto itu diambil. Seperti cerita paman Minju bahwa dia sendiri yang mengambil foto tersebut. 하나, 둘, 셋. Seiring berjalannya waktu, Minju mulai lupa tentang mimpinya saat koma. Hal yang masih belum ia mengerti, terkadang dia melihat Sihon sebagai Yeonjun, pria yang katanya adalah cinta sejatinya di dalam mimpinya. Suatu waktu polisi mendatangi Minju, di mana mereka berhasil menemukan satu barang bukti di TKP, yaitu alat bantu dengar. Tiba-tiba Minju teringat saat ia hampir tertabrak mobil, ada seorang yang menyelamatkannya. Tapi orang itu seperti ingin memperkaosnya sehingga Minju melarikan diri. Dan tiba-tiba saja kita kembali lagi ke masa sekarang bersama Junhee yang ketiduran di dalam bus. Dia pun sangat kebingungan karena apa yang dia alami tadi seakan nyata. Dengan rasa bingung, Junhee melihat foto tersebut dan menganggap kalau yang dialaminya tadi hanyalah mimpi. Ketika melihat ponselnya, dia melihat semua pesan yang dikirim ke Yeonjun sudah dibaca. Lantas dia menghubungi nomor Yeonjun. Dan yang mengejutkan, ternyata nomornya aktif. Dan ternyata pria yang selalu mengikutinya inilah yang membaca pesannya. Entah apakah dia Yeonjun yang asli atau bukan. Saat yang sama, Junhee menghubungi ponsel itu. Namun pria ini gak sanggup berkata apapun. Yang ternyata selama ini Yeonjun tinggal dengannya. Yeonjun juga ada di dalam bus yang sama dengan Junhee, di mana saat itu dia melihat Junhee yang memutar kaset pemberiannya. Dan itu juga pertama kali Yeonjun menghidupkan HP-nya dan membaca semua pesan dari Junhee. Saat yang sama, Junhee kembali menghubunginya, tapi kali ini Yeonjun gak menjawab, lalu berkata, 원래 계획대로 가야 돼요. Keesokan harinya, Junhee berusaha mencari lokasi ponsel Yeonjun, namun dia nggak berhasil menemukannya. Dia juga menceritakan kejadian tadi malam pada temannya. Mereka pun mulai membuat-buat hipotesis mengenai kemungkinan yang mungkin terjadi, seperti nomor Yeonjun dipakai orang lain dan lain sebagainya. Lalu Naeun menyarankan untuk memakai jasa hacker di kantor itu untuk menemukan lokasi ponsel tersebut. Setelah mencari, ponsel itu ditemukan di Cafe 27. Namun berdasar informasi, ponsel itu sudah dijual kepada seseorang bernama Nam Sihon. 휴대폰 요금을 낸 사람이 남시현이라는 사람으로 나오는데요? Mereka langsung datang ke kafe tersebut. Tapi saat itu pemilik kafe sedang keluar, sehingga Junhee terpaksa menunggu di sana. Namun sampai kafe itu tutup, pemiliknya nggak juga kembali. Dalam perjalanan, dia sempat bertemu dengan Chanyong. Mereka kemudian minum bersama. Di sana Junhee sempat menceritakan tentang mimpinya, di mana ia bertemu pria yang wajahnya mirip dengan Yeonjun. Tapi Chanyong merasa mimpi itu hanyalah karena Junhee sedang stres. Karena perkataannya itu, Junhee pun memeriksakan kesehatannya. Sudah 3 bulan ini dokter meresepkannya obat karena Junhee sering mengalami insomnia. Namun meskipun sudah minum obat, Junhee hanya bisa tidur beberapa jam. Jadi dia masih dalam kondisi kurang tidur.
Akibatnya dia nggak bisa membedakan mimpi dan realita yang membuatnya merasa bahwa mimpinya seakan nyata. Dokter berkata, itu adalah hal wajar jika Junhee melihat Yeonjun di dalam mimpi, mengingat Yeonjun merupakan hal terbesar yang pernah Junhee miliki. 나 궁금한 거 있는데. Beberapa waktu kemudian, pemilik kafe menghubunginya karena dia mendapat kabar kalau Junhee sempat mencarinya kemarin. Junhee pun menjelaskan tujuannya datang ke sana karena ia mengetahui ada orang yang menggunakan nomor Yeonjun dan kebetulan lokasi ponselnya ada di kafe ini. Junhee juga menceritakan bahwa sebelumnya dia pernah bermimpi menjadi keponakan paman ini. Lalu paman berkata, dulu waktu Minju masih hidup, dia pernah berkata kalau dia bukan Minju, tapi Junhee. Saat itu paman menganggap Minju sedang berhayal, tapi saat Junhee datang menemuinya, dia jadi teringat tentang perkataan Minju. Kemudian paman memberinya sebuah amplop, yang di dalam amplop itu berisi buku diari Minju. Jelas Junhee sangat kaget, apalagi dia melihat tulisan di buku itu yang sama persis dengan yang ada di mimpinya. Termasuk tulisan Junhee sendiri yang ia tulis di dalam mimpinya. Juga ada tulisan di halaman belakang buku itu yang belum ditulisnya di masa lalu. Dari situ Junhee menyimpulkan bahwa mungkin dia benar-benar pergi ke tahun 98. Sekarang Junhee berniat kembali ke tahun 98 dan dia ingat waktu itu dia mendengarkan lagu dari pemutar kaset. Kemudian Junhee pun mulai memutar lagu tersebut sambil perlahan menutup matanya hingga tiba-tiba dia kembali ke tahun 98. Tepatnya saat paman membangunkan Junhee yang tertidur di tokonya. Junhee tentu bisa menebak yang terjadi selanjutnya, di mana polisi akan datang untuk menunjukkan alat bantu dengar yang mereka temukan di TKP. Polisi dan pamannya sampai keheranan bagaimana Minju bisa tahu semua itu. Lalu setelah memastikan, Junhee mengambil kesimpulan kalau apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Junhee kemudian bergegas menuju sekolah mencari Sihon. Di perjalanan dia sempat teringat bahwa Yeonjun sangat suka film tentang mesin waktu. Katanya jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia akan berkata pada dirinya di masa lalu bahwa suatu waktu dia akan menemui gadis yang sangat ia cintai. Juga dia ingin mengenang momen pertemuannya pertama kali dengan Junhee. Lalu saat Junhee melihat Sihon, dia berniat menyampaikan hal yang ingin dia katakan. Tapi saat itu Junhee dibuat kesal karena Sihon sedang melihat foto-foto gadis idamannya. 네 여자친구들이랑 잔뜩 봐. Setelahnya Junhee kembali ke toko dan mengecek diarinya yang ternyata tulisan di halaman belakang diarinya saat ini belum tertulis. Dari situ Junhee mulai berpikir kapan dia akan bertemu Yeonjun yang asli. Apalagi paman pernah memberitahu kalau Minju meninggal di tahun 98. Artinya waktu Minju tinggal beberapa bulan lagi. Di tempat lain, In-gyu dan Sihon sedang membantu nenek In-gyu membersihkan tokonya. Di sana Sihon sempat bercerita kalau tadi Minju menemuinya sambil menangis. Jadi sekarang dia mengajak In-gyu untuk menemui Minju. Tapi In-gyu berkata kalau dia mau menemui Minju sendirian. Apalagi dari awal dia yang mengincar Minju, tapi dia melihat Minju yang lebih tertarik pada Sihon. In-gyu bahkan sampai memohon agar Sihon menjauhi Minju. Mungkin dengan begitu Minju bisa melupakan Sihon dan perlahan menyukai In-gyu. 야, 그 말은 좀 그렇다. Lalu saat Minju menutup tokonya, In-gyu menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tapi sepanjang jalan Minju gak terlihat bahagia sama sekali. Begitu pula dengan Sihon yang terpaksa mengiyakan perkataan sahabatnya untuk menjauhi Minju. Padahal sekarang dia mulai punya perasaan ke Minju. Sementara itu Junhee merasa gak ada gunanya dia ada di dunia ini jika ia gak bisa bertemu Yeonjun. Dia pun mencoba kembali ke dunianya dengan cara yang sama. Namun sepertinya cara serupa gak berlaku di sini. Sedangkan di sekolah, In-gyu terlihat mulai menjauhi Sihon. Dia bahkan gak memberikan bola padanya, yang akhirnya membuat Sihon emosi dan mereka hampir terlibat baku hantam. Ketika jam pulang sekolah, Sihon langsung bergegas menemui Minju. In-gyu sempat mencegahnya, namun Sihon tetap bersikeras akan pergi menemui Minju. Saat itu Junhee masih berusaha untuk kembali, hingga tiba-tiba Sihon datang. Lalu dia pun mengajak Junhee ke satu tempat yang cukup jauh.
Saat tiba di lokasi, Sihon sempat bertanya mengapa Minju kemarin menangis saat menemuinya. Tapi Minju nggak menjelaskan alasannya. Kemudian Sihon pun menjelaskan maksudnya mengajak Minju kemari, bahwa pada awalnya dia ingin menjodohkan Minju dengan In-gyu. Tapi seiring waktu, malah dia yang lebih dekat dengan Minju. Sihon juga merasa aneh saat melihat Minju menangis, juga saat Minju memeluknya di rumah sakit. Dan sekarang ia semakin bingung dengan perasaannya. Sementara Junhee juga merasa aneh, karena yang dia tahu Sihon bukanlah Yeonjun. Tapi dia merasa wajah, suara, bahkan cara tidur Sihon sangat mirip dengan Yeonjun. Di tempat yang berbeda, In-gyu sedang diinterogasi polisi. Dia ditanya mengenai malam saat Minju diserang. In-gyu pun menjelaskan bahwa saat itu mereka merayakan hari ulang tahun Minju. Kemudian Minju diantar pulang oleh Sihon. Namun berdasar kamera CCTV di sekitar rumah Minju, polisi menemukan kalau In-gyu sempat datang ke sana dan melihat Minju dari kejauhan. Ditambah lagi polisi menemukan barang bukti berupa alat bantu dengar milik In-gyu. Dengan kedua bukti tersebut, polisi menjadikan In-gyu sebagai tersangka. Saat di rumahnya, Junhee teringat waktu ia bertanya pada paman tentang kapan Minju meninggal dan apa penyebabnya. Saat itu paman menjawab Minju meninggal pada tanggal 13 Oktober 98 karena dibunuh. Kebetulan hari ini adalah tanggal 10 Juli 98, artinya waktu Minju tinggal beberapa bulan lagi. Paman berpikir jika Junhee bisa kembali ke masa lalu dan masuk ke tubuh Minju, mungkin Junhee bisa merubah takdir tersebut. 그럼 살해당하는 날까지 석 달밖에 안... Kemudian dia masuk ke kamar Dohun dan meminjam komputernya. Saat yang sama paman juga masuk dan bertanya mengapa hari ini Minju bolos sekolah dan ia juga nggak datang ke toko. Lalu Minju pun menceritakan hal yang terjadi padanya. Dia berkata, sebenarnya aku bukan Kwon Minju, melainkan Han Junhee yang berasal dari tahun 2023. 2023년에서 온 한준이다. Dia juga menjelaskan perkataan paman pada Junhee di tahun 2023, di mana nanti paman akan memberikan diari Minju dan berkata kalau Junhee bisa mengubah takdir Minju. Namun karena ceritanya, paman malah mengajaknya ke rumah sakit karena dia berpikir cedera kepala Minju semakin bertambah parah. Kabar tentang In-gyu yang dibawa ke kantor polisi dan kini menjadi tersangka sudah tersebar di sekolah. Bahkan teman-temannya sudah tahu tentang berita In-gyu yang mencelakai Minju. Namun Sihon sendiri baru tahu berita itu. Saat itu In-gyu juga dipanggil ke ruang konseling. Dia diminta untuk berhenti sekolah sementara waktu. Hal ini karena para wartawan sudah tahu bahwa In-gyu bersekolah di sini. Sehingga jika dibiarkan, nama sekolah pasti akan tercoreng. Jadi In-gyu diminta agar tetap di rumah sampai situasi mereda. Sihon yang dari tadi menguping lantas datang ke rumah Minju dan langsung menariknya. Dia membawa Minju ke sekolah untuk menemui In-gyu. In-gyu pun menjelaskan kalau dia bukan pelakunya. Dengan gampangnya Minju percaya. Dia bahkan meyakinkan polisi kalau bukan In-gyu pelakunya. Lalu mengenai alat bantu dengar yang jatuh di TKP, Minju berkata bahwa alat itu jatuh saat mereka merayakan ulang tahunnya dan Minju sengaja menyimpannya untuk dikembalikan besok. Minju juga memberi pembelaan bahwa maksud kedatangan In-gyu ke rumahnya adalah untuk mencari alat bantu dengarnya yang hilang. 인규 보청기랑 CCTV에 찍힌 것도 제 사건... Dengan pembelaan tersebut, akhirnya In-gyu terbebas dari status tersangka. Semua ini berkat Sihon yang berlari ke rumah Minju dan meminta Minju untuk membantu In-gyu. Tapi setiap kali melihat Sihon, Junhee selalu teringat dengan Yeonjun karena bahkan cara makan mereka sama persis. Begitu pula dengan Sihon yang tanpa sadar terus terbayang sikap dan perilaku Minju. Sejak perkataan Minju ke paman, mulai timbul pertanyaan di kepalanya. Dia pun bertanya, jika kamu adalah Junhee dari tahun 2023, maka di mana Minju yang seharusnya ada di tubuh itu? Mendengar pertanyaan itu, Minju sempat kebingungan karena dia sendiri nggak tahu jawabannya. Sedangkan di sisi lain, ternyata Minju yang asli sedang melihat mereka. Sepertinya dia bisa melihat apa yang Junhee lihat. 나 여기 있다고 좀 말하라고. Lalu Minju meminta paman membantunya agar ia bisa kembali ke tubuh Junhee di tahun 2023. Paman pun setuju asal Minju berjanji akan giat belajar dan gak bolos sekolah lagi. Namun sepertinya kecerdasan Minju yang dulu gak nurun ke Junhee, jadi nilainya di sekolah malah memburuk. Hari itu diadakan beberapa kegiatan olahraga di sekolah.
seperti Sihon dan In-gyu yang mengikuti sepak bola. Selesai bertanding, Sihon dihampiri gadis yang sepertinya menyukainya. Namun pikirannya teralihkan karena mendapat kabar bahwa Minju ikut dalam pertandingan basket. Mereka pun sangat keheranan karena biasanya Minju selalu beralasan sakit saat jam olahraga dan mereka nggak pernah melihatnya main basket. Tapi kali ini mereka melihat Minju yang sangat berbeda, bahkan ia berhasil mencetak beberapa skor. Teman-teman lain juga merasakan hal yang sama, terutama siswa laki-laki yang melihat Minju semakin cantik. Namun perubahan sikap Minju itu membuat mereka berpikir kalau Minju kerasukan arwah orang lain. Minju pun beralasan dia sengaja merubah perilakunya untuk menarik pelaku yang pernah menyerangnya. Karena yang dia ingat pelakunya menggunakan seragam sekolah yang sama dengan seragam mereka. Artinya pelakunya bersekolah di sini dan mungkin setiap hari selalu mengawasi Minju. Setelah pertandingan, ketua kelas membagi-bagikan foto murid-murid yang ikut bertanding, seperti foto Minju, dan pada saat itu ada seorang yang mengambil fotonya. Sejak pertandingan itu juga, Minju semakin populer, terutama di kalangan pria yang baru menyadari kecantikannya. Ya, walaupun perhatian mereka ke Minju sering membuat Sihon cemburu yang mungkin sudah ada rasa ke Minju. Seperti biasa, sepulang sekolah Sihon mampir ke kedai neneknya untuk membantu mengantar pesanan pelanggan. Kali itu dia melihat seorang anak kecil yang meminta dibelikan sate pada ibunya. Tapi ibunya nggak mau membelikannya. Akhirnya Sihon pun mentraktir gadis kecil itu dan memberikannya secara gratis. Sekarang Minju juga punya banyak teman dan gak dikucilkan lagi. Tapi hal buruk dari Minju sekarang adalah nilainya yang menurun. Seperti kali itu dia mendapat peringkat 131. Sementara kedua temannya yaitu In-gyu mendapat peringkat 1 dan Sihon mendapat peringkat 5. Karena hal itu dia pun meminta bantuan In-gyu untuk mengajarinya, terutama dalam hal matematika. Dia juga mengajak Sihon untuk belajar bersama mereka. Sebelum pulang, Sihon mampir sebentar untuk bermain game di pinggir jalan. Saat yang sama, ada dua siswa yang menyerobot antrian. Dia ini adalah gadis yang pernah Sihon berikan sate. Sihon pun lantas mengusir orang yang menyerobot antrian itu. Lalu mereka bermain bersama. Selesai bermain, anak itu berterima kasih sambil mengenalkan namanya. Nama yang gak asing lagi bagi Sihon. Sedangkan di rumah Minju, ibunya sedang memeriksa nilai anak-anaknya. Seperti Dohun yang hampir semua nilainya merah. Namun ketika melihat Minju yang ada di peringkat 131, dia terlihat sangat bahagia. Karena katanya, dulu sebelum cedera kepala, Minju pernah ada di peringkat 230. Di malam harinya, terlihat seorang siswa yang mengintai rumah Minju. Dan sekilas terlihatlah wajah pria tersebut. Saat jam pulang sekolah, Minju mengajak In-gyu untuk belajar bareng, mengingat ini adalah hari pertama In-gyu mengajarinya. Sihon sempat pergi sebentar untuk mengambil kunci skuter yang tertinggal. Tanpa sengaja ia menabrak seorang siswa yang kita lihat tadi malam. Dan ternyata dialah orang yang mengambil foto Minju, entah untuk tujuan apa. Sebelum jam pelajaran selesai, Sihon yang bosan pulang duluan. Sementara saat itu In-gyu melihat seekor kucing dari jendela. Lalu dia teringat dengan Minju yang sangat suka kucing. Dia pernah memberi makan kucing liar yang ia temui di jalanan. Tapi In-gyu kaget karena Minju yang ini berkata bahwa dia takut dengan kucing. Sepanjang jalan dia terus berpikir tentang perubahan sikap Minju. Dia berpikir mungkin cedera kepala itu yang merubah sifat Minju. Minju yang mengerti maksud In-gyu hanya bisa memintanya menunggu sambil berkata bahwa Minju yang ia kenal dulu akan segera kembali. Di rumahnya Minju mendapat kabar kalau tadi siang ibunya menemui pengacara untuk mengurus perceraian dia dan suaminya. Minju kemudian bertanya pada Dohun mengapa ia kabur di malam itu atau di malam Minju mengalami kecelakaan. Dohun pun menjelaskan bahwa ia sering mendengar pertengkaran ayah dan ibunya di mana mereka bertengkar untuk memperebutkan hak asuh atas Dohun. Sementara nggak satu pun dari mereka yang membahas soal Minju. Jadi Dohun sengaja pergi dari rumah karena dia berpikir jika mereka cuma punya satu anak yaitu Minju, maka pasti Minju yang akan diperebutkan. Sejak jadi guru Minju, waktu bermain In-gyu jadi berkurang. Dia sekarang jadi jarang bermain basket dengan Sihon.
Di saat yang sama, seorang murid memberinya surat yang katanya dari siswi tercantik di kelas tersebut, di mana orang itu mengajak Sihun untuk berbicara di belakang sekolah. Awalnya Sihun mengira itu adalah surat dari Minju, namun ternyata itu bukan surat dari Minju, melainkan dari gadis yang menyukai Sihun yang bernama Dahyun. Di sana dia langsung to the point dan berkata, 나 너 좋아해. namun Sihun menolak mentah-mentah perasaannya sambil berkata bahwa dia sedang menunggu takdirnya. Katanya dia hanya akan berpacaran sekali seumur hidup dan dia yakin bukan Dahyun takdirnya. 난 평생 한 사람만 만날 거거든. 근데 그게 너가 Dulu sebelum Junhee berpacaran dengan Yeonjun, pernah ada kejadian serupa di mana ada seorang gadis menyatakan perasaannya ke Yeonjun. Namun Yeonjun menolaknya sambil berkata bahwa dia sedang menunggu takdirnya. Jawaban yang sama persis seperti yang dikatakan Sihun. Keesokan harinya saat di sekolah, tiba-tiba Minju melihat beberapa fotonya yang ada di laci mejanya. Dia pun langsung mengadukan hal tersebut. Sihun berkata foto-foto ini bisa jadi ancaman dari pelaku yang menandakan dia selalu mengawasi Minju. Namun dengan foto itu mereka juga mendapat petunjuk bahwa pelakunya adalah murid di sekolah itu. Juga semua foto itu diambil saat Minju masih mengenakan seragam sekolah. Artinya ada murid di sekolah itu yang selalu membawa kamera ke sekolah. Jadi untuk mencari pelaku, mereka berencana menanyai orang yang ada di sekitar rute yang sering Minju lewati. Hari itu diadakan lomba menggambar antara sekolah. Kedua teman Minju juga ikut sebagai peserta dan yang satunya sebagai penonton. Tanpa sengaja, Sihun melihat Minju yang sekarang terlihat lebih akrab dengan In-gyu. Entah mengapa hal itu membuatnya cemburu, apalagi sekarang Minju sering memperhatikannya. Namun sahabatnya yang punya perasaan ke Minju juga sering merasa cemburu, apalagi dia sering melihat Minju dan Sihun yang semakin romantis. Hingga saat mengantar Minju pulang, ia melihat mereka berdua yang hanya diam. Lalu setelah Minju di rumah, Sihun memulai pembicaraan. Dia langsung terus terang dan berkata bahwa dia menyukai Minju. 나 권민주 좋아해. Tapi Sihun gak berencana untuk menyatakan perasaannya langsung ke Minju. Bukan karena ia menghargai sahabatnya yang juga menyukai Minju, tapi karena dia akan segera pergi ke Amerika saat libur kenaikan kelas. Keesokan harinya saat jam olahraga, Minju sempat melihat kedua temannya yang udah gak akrab. Lalu para siswi ganti baju olahraga di kelas. Saat yang sama, Dahyun meminta kamera dari temannya dan mengambil beberapa foto Minju. Minju berusaha menyatukan dua temannya yang mulai menjauh. Dia mulai bertanya masalah mereka pada Sihun. Namun Sihun mengacuhkannya. Dia juga bertanya pada In-gyu, tapi In-gyu malah bertanya balik. 너 아직도 시연이 좋아하지? Sihun yang mendengar pembicaraan mereka langsung menghentikan In-gyu. Tapi In-gyu terus saja berkata hingga ia menjelaskan kalau Sihun akan pindah ke Amerika. Tapi hal itu nggak membuat Minju kaget karena sebelumnya Sihun udah pernah memberitahu Minju secara langsung. Malam harinya tanpa sengaja Minju berpapasan dengan Sihun yang lagi duduk sendirian di taman. Saat itu Sihun meminta maaf karena dia nggak bilang lebih awal tentang kepindahannya ke Amerika pada In-gyu, yang akhirnya membuat hubungan pertemanan mereka merenggang. Sihun juga sempat keceplosan dan berkata kalau dia mencintai Minju. Kemudian Sihun pun mengatakannya lagi dengan lebih jelas. 너 많이 좋아해. Selama ini ternyata dia pura-pura agar nggak terlihat menyukai Minju. Tapi sekarang dia udah nggak sanggup untuk berpura-pura lagi. Katanya dia juga udah berusaha agar rasa itu hilang. Namun sebaliknya rasa itu malah semakin bertambah. Sejak mendengar ungkapan perasaan Sihun, entah mengapa Minju seperti menghindarinya. Sepulang sekolah, In-gyu mengajaknya untuk menyelidiki orang yang mengambil foto Minju. Mereka pun mulai menanyai orang-orang yang ada di sekitar rute yang dilalui Minju. Tapi hingga sore hari, mereka nggak mendapat informasi apapun. In-gyu sempat membahas soal Sihun. Dia berkata jika Minju menyukai Sihun, maka terimalah cintanya. Karena menurutnya waktu mereka nggak lama lagi, jadi lebih baik mereka menghabiskan waktu bersama. In-gyu juga merasa perubahan sikap Minju belakangan ini adalah untuk menarik perhatian Sihun. 근데 넌 시연이가 좋아하는 성격으로 바꾸겠다고 지금 이러고 있는 거잖아. Mendengar ucapannya, Minju merasa harus memberitahu mereka tentang kebenarannya.
Dia pun mengumpulkan mereka lalu mulai bercerita tentang mimpinya, yang mana di mimpinya dia adalah Han Junhee. Lalu dia berkata kalau mimpi itu adalah kenyataan. Dia adalah Junhee dari tahun 2023 yang entah bagaimana terjebak di tubuh Minju di tahun 98. Junhee juga menunjukkan bukti perkataannya. Dia menunjukkan buku Minju. Di halaman depan buku itu adalah tulisan Minju, sedangkan sisanya adalah tulisan Junhee. Kemudian dia menjelaskan awal tiba di tahun 98 adalah saat dia mendengarkan lagu dari pemutar kaset yang dikirim seseorang. Dengan mudah Sihon mengerti maksud Minju. Lalu dia berkata bahwa dia juga bukanlah Sihon, di mana dia dikirim dari masa depan oleh mereka. 난 존 코너를 죽이기 위해서 스카이넷이 보낸. Tapi ternyata Sihon cuma bercanda karena dia nggak percaya dengan cerita Minju. Minju kembali menegaskan tentang ceritanya itu. Dia juga berkata kalau Minju akan mati di tahun ini, tepatnya di bulan Oktober. Tapi tetap saja mereka nggak percaya ceritanya. Malah mereka mengira Minju menceritakan hal tersebut untuk mendamaikan hubungan Sihon dan In-gyu. Tapi cerita Minju memang berhasil mendamaikan mereka. Tapi mereka juga kepikiran dengan ceritanya. Karena selama ini mereka juga bingung dengan perubahan sikap Minju. Perubahan itu membuat perasaan In-gyu perlahan mulai pudar. Sebaliknya, sikap Minju yang ceria malah membuat perasaan Sihon tumbuh. Sementara di sekolah, 3 orang siswi sedang menempel foto-foto Minju saat berganti pakaian. Hal ini dilakukan Dahyun karena dia cemburu melihat Sihon yang lebih tertarik dengan Minju. Dengan mengendap-endap, mereka pun keluar dari kelas. Mereka sempat berpisah karena 2 temannya pergi ke toilet. Dahyun yang tinggal sendiri mulai mendengar suara-suara aneh hingga tiba-tiba keesokan paginya, Himi melihat Dahyun yang datang paling awal. Tapi saat mendekat, ia melihat tubuh Dahyun yang sudah berlumur darah. Polisi pun langsung datang ke TKP dan mereka menemukan Dahyun yang sudah nggak bernyawa. Himi sebagai orang pertama yang melihatnya lantas ditanyai beberapa hal. Himi mengaku saat dia melihat Dahyun, dia sudah dalam keadaan tengkurap dan sudah berdarah. 2 temannya yang semalam ikut menempel foto Minju mulai menduga bahwa Minju yang melakukannya. Karena semua foto Minju yang mereka tempel semalam tiba-tiba menghilang. Mendengar cerita itu, Minju langsung menghampiri mereka. Beberapa waktu kemudian, Minju menemui Sihon dan In-gyu. Minju memberitahu bahwa orang yang mengirimnya foto bukanlah pelaku yang pernah memukulnya. Karena yang mengirim foto itu adalah Dahyun untuk menakut-nakuti Minju sekaligus peringatan agar Minju nggak mendekati Sihon. Minju berpikir mungkin kematian Dahyun berkaitan dengannya karena semua foto Minju yang mereka tempel udah nggak ada di pagi harinya. Jadi kemungkinan pelaku yang menyerang Minju dengan yang menyerang Dahyun adalah orang yang sama. Walaupun jika dipikir-pikir nggak masuk akal karena kali ini dia mencabut foto itu untuk melindungi Minju. 간다. 가라. Di rumah itu Minju melihat banyak barang-barang buatan tangan Sihon. Minju sempat memintanya meneruskan keahliannya sambil berkata ini bisa jadi pekerjaannya di masa depan. Karena di tahun 2023 menurutnya sulit mencari pekerjaan walaupun bergelar sarjana. Sekarang Sihon juga bisa menerima cerita Minju yang berkata bahwa dia adalah Junhee dari tahun 2023. Karena menurutnya gak mungkin sifat Minju berubah sedrastis itu tanpa sebab yang jelas. Minju juga sempat melihat beberapa gambar buatan Sihon yang salah satunya adalah gambar Minju ketika berlari di tengah hujan. Dan ternyata itu adalah gambar yang sama dengan yang pernah digambar Yeonjun, yang katanya wanita di gambar itu adalah cinta pertamanya. Melihat gambar itu Minju pun semakin yakin bahwa dari awal orang yang bernama Sihon ini adalah Ko Yeonjun. Namun saat akan memeluknya, tiba-tiba ada yang membangunkannya. Dan akhirnya kita kembali lagi ke tahun 2023 bersama Han Junhee. Saat terbangun, Junhee langsung berlari menemui paman karena sekarang dia sudah tahu bahwa bukan hanya dia yang pergi ke tahun 98 dan masuk ke tubuh Minju, tapi juga Yeonjun yang pergi ke tahun yang sama dan masuk ke tubuh Sihon. Tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil namanya, di mana dialah pria yang selalu mengikuti Junhee. Tapi Junhee jadi bingung, siapa sebenarnya yang ada di depannya? Apakah Nam Sihon atau Ko Yeonjun? Untuk menjawab pertanyaannya, kita dibawa ke tahun 2002.
Saat itu Sihun baru kembali ke Korea setelah menempuh studi dan tinggal di Amerika. Sihun sempat mampir ke penjara untuk mengunjungi seseorang dan ternyata orang yang dikunjunginya adalah sahabatnya sewaktu sekolah, yaitu Jung In-gyu. Namun saat itu In-gyu menolak menemuinya. In-gyu juga berkata agar Sihun gak menemuinya lagi. Sihun sempat menelpon ibunya dan menceritakan yang terjadi, lalu ia pergi dengan menaiki bus. Di perjalanan dia mendengarkan lagu dari kaset pemberian Minju. Terlihat juga pemutar kaset Minju yang sekarang ada padanya. Sambil mendengar lagu itu, ia seperti terbawa ke masa lalu mengingat kisahnya dengan Minju. Hingga tanpa ia sadar, bus yang ia tumpangi kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Bus itu bahkan terjatuh hingga ke dasar jurang bersama Sihun yang udah gak sadarkan diri. Namun uniknya, pemutar kaset itu tetap menyala walau mengalami retak sedikit. Sihun langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa kali dokter memompa jantungnya namun gak ada respon. Saat dokter sudah pasrah, tiba-tiba muncul keajaiban yang membuat jantungnya tiba-tiba berdetak. Di tempat berbeda diperlihatkan orang yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Dialah Ko Yun-jun yang baru sadar dari komanya. Di depannya ibu dan kakaknya terus memanggil namanya, tapi saat melihat mereka, Yun-jun gak mengenalinya. 누구세요? Dia juga bingung mengapa mereka memanggilnya Yun-jun karena ternyata dia adalah Sihun yang entah bagaimana masuk ke tubuh Yun-jun dan sekarang berada di tahun 2007. Lalu dia pun teringat mimpi Minju yang berkata kalau dia bukanlah Sihun melainkan Yun-jun. Hal itu jelas membuatnya bingung karena harusnya ia ada di tahun 2002 dengan nama Sihun. Sementara saat ini dia berada di tahun 2007 dengan nama Yun-jun. 2002년도에 Saat ini Sihun atau Yun-jun didiagnosa mengalami hilang ingatan. Sebelumnya ia mengalami kecelakaan saat berlibur bersama temannya, di mana ia menaiki mobil yang dikendarai oleh temannya yang bernama Taeha. Cerita itu makin membuatnya bingung karena yang dia ingat dia naik bus sendirian. Dia juga nggak mengenal siapa Taeha yang kata kakaknya adalah teman Yun-jun. Sayangnya Taeha nggak selamat saat kecelakaan tersebut. Sihun sempat teringat saat malam ia melihat Minju yang terbaring di kaki In-gyu sambil In-gyu berkata, 내가 죽였다고. Setelah keadaannya membaik, Sihun sempat mampir ke toko kaset 27. Tapi kebetulan hari itu toko sedang tutup. Untungnya dia bertemu paman yang sedang membereskan barang-barang toko. Lalu Sihun pun menceritakan padanya tentang kejadian yang terjadi. Yang mana dia adalah Sihun yang terperangkap di tubuh Yun-jun. Namun karena paman pernah mendengar cerita Junhee yang terperangkap di tubuh Minju, jadi dia udah gak kaget lagi. Malah dia bisa langsung percaya omongan Sihun. 지금 구연준의 몸에 들어와 있는 거다. By the way, sejak Minju meninggal, keluarganya jadi berantakan. Ibunya terus meratapi kepergian putrinya, sementara pamannya juga jadi gak fokus bekerja. Apalagi di tahun 2007, orang-orang gak lagi memutar kaset dan menonton CD. Oleh karena itu, paman berencana untuk menutup toko kaset ini dan menggantinya menjadi kafe. Ide untuk membuka kafe itu bukan tiba-tiba ia dapat. Bisa dibilang ini karena Junhee atau Minju yang pernah berkata bahwa di masa depan paman akan menjadi pemilik kafe. Paman juga sedikit menyesal karena waktu itu dia nggak percaya perkataan Junhee yang memberi isyarat tentang kematian Minju. Dia berpikir kalau saja dia percaya omongannya, mungkin kejadian itu bisa dicegah. Paman juga sempat mendengar kabar tentang kecelakaan Sihun di tahun 2002. Tapi yang ia tahu cuma sebatas Sihun dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan. Kemudian Sihun mulai mencari tahu kabar gadis yang ia suka. Tapi bukan Minju melainkan Han Junhee yang saat ini kuliah di universitas. Hingga suatu hari dia mampir ke universitas tersebut. Dia menunggu Junhee dari pagi hingga malam hari namun gak menemukannya. Lalu pada saat dia berhenti mencari, tiba-tiba saja Junhee duduk tepat di sebelahnya. Itulah pertemuan Yeonjun atau Sihun pertama kali dengan Han Junhee yang asli. Lalu kita akan sedikit menceritakan tentang Yeonjun. Dia merupakan seorang mahasiswa. Di sana dia punya seorang teman dekat bernama Taeha. Meskipun wajah Yeonjun dan Sihun sangat mirip, namun sifat mereka sangat berbeda. Di mana Yeonjun adalah orang yang pendiam dan dia juga rajin belajar.
Dan ada satu lagi yang sangat membedakan mereka. Pernah satu waktu, Yeonjun dan Taeha berlibur ke satu tempat. Dan inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok karena Yeonjun ternyata seorang gay. Hingga kecelakaan itu pun terjadi. Sejak pertemuannya dengan Junhee, Sihun mulai meneruskan gambarnya sewaktu SMA. Dia juga berpamitan pada orang tuanya karena dia berencana untuk masuk ke universitas. Malam itu dia datang ke kafe 27 yang baru dibuka. Sihun sempat bertanya apa makna angka 27 bagi paman. Karena baik toko kaset maupun kafe, paman masih menggunakan angka 27. Kata paman, angka 27 berasal dari beberapa penyanyi terkenal yang meninggal di usia 27 tahun. Meskipun mereka meninggal di usia muda, tapi karya atau lagu-lagunya masih bisa didengarkan sampai kapanpun. Rencananya Sihun akan berkuliah di kampus yang sama dengan Junhee. Itu juga sesuai dengan perkataan Minju dulu yang pernah berkata kalau Junhee dan Yeonjun berkuliah di kampus yang sama. Jadi Sihun ingin melakukan sesuai ucapan Junhee agar takdir tidak berubah. 난 이제 남시현이 아니라 구현준인데. Untuk menambah uang saku, Sihun juga memohon agar bisa bekerja di kafe tersebut. Paman sempat memberikan barang peninggalan Minju, di mana box itu berisi foto-foto mereka dulu. Sihun harus belajar keras agar bisa lulus dalam ujian masuk universitas. Dia mengambil jurusan kesenian, persis seperti cerita Minju. Hingga perjuangan kerasnya berbuah manis dan ia lulus di Universitas Sungdong. Hari itu adalah hari pertama ia masuk kuliah. Sesampainya di sana, tujuannya cuma satu, yaitu mencari Junhee. Tapi saat itu Junhee tentu saja belum mengenalnya. Saat itu Junhee merupakan anggota di organisasi relawan. Junhee lantas menawarkan Sihun untuk masuk ke organisasinya. By the way, Junhee ini angkatan 2007, sedangkan Sihun angkatan 2008. Jadi bisa dibilang Sihun adalah adik kelas Junhee, meskipun mereka berada di fakultas yang berbeda. Di depan Junhee, Sihun mengenalkan dirinya sebagai Yeonjun. Namun sepertinya Sihun terlalu terburu-buru sehingga dia malah langsung menyatakan perasaannya. 널 좋아해. 네? Jelas Junhee langsung menolak mengingat mereka baru pertama bertemu. Apalagi tingkah Sihun yang dinilai gak sopan pada seniornya. Juga Junhee berkata kalau saat ini dia sudah punya pacar. 이거 아주 또라이네. 생긴 건 멀쩡하게 생겼... Di tengah keputusasaan, dia disapa oleh seseorang bernama Chanyeong. Kebetulan dia juga mengambil jurusan yang sama dengan Sihun. Saat itu Chanyeong mengajaknya untuk melakukan kencan buta dengan 3 gadis dari fakultas bisnis. Awalnya Sihun menolak, namun begitu ia ingat bahwa Junhee juga berasal dari fakultas bisnis, dia pun langsung setuju. Namun ternyata Junhee nggak ada di antara mereka dan ternyata Junhee adalah pelayan di restoran tersebut. Tapi mereka nggak berbicara banyak mengingat Junhee sedang bekerja. Kemudian Sihun menunggu Junhee selesai bekerja, tapi saat itu Junhee sudah dijemput oleh kekasihnya. Sihun kemudian mengadukan hal itu pada paman karena sebelumnya Minju atau Junhee nggak pernah cerita kalau dia punya pacar sebelum Yeonjun. Juga saat ini Junhee belum mengenal Yeonjun dan ia juga nggak tahu kapan waktu yang pasti mereka saling mengenal. Sihun hanya mengingat cerita Minju tentang awal mula kedekatan Junhee dan Yeonjun. 연준이랑 그때 어딜 가나 자연스럽게 자주 부딪혔거든. Lalu Sihun pun memulainya sesuai cerita Minju, di mana ia sengaja masuk ke kelas Junhee. Walaupun berbeda jurusan, tapi memang mahasiswa dari jurusan lain boleh masuk kelas dengan jurusan yang berbeda. Sihun juga melamar di tempat kerja yang sama dengan Junhee, tapi dia mengaku kalau dia bekerja di sini karena Junhee. Dan Junhee pun gak keberatan karena katanya Sihun gak akan sanggup bekerja di sini karena pekerjaan yang sangat banyak. Apalagi Junhee sering menambah pekerjaannya. Di tempat lain, terlihat paman yang sedang menghubungi seseorang. Dia bilang Yeonjun berkuliah satu universitas dengan Junhee dan mereka sudah bertemu. Semuanya sesuai ucapanmu. Lalu kita diperlihatkan siapa orang yang paman hubungi tersebut. Entah apakah dia Yeonjun yang asli atau Sihun dari dunia lain. Kita mundur sebentar ke tahun 2006, di mana saat itu In-gyu baru saja bebas dari penjara. Kepulangannya disambut oleh sahabatnya semasa SMA.
Kemudian mereka pun pergi ke rumah nenek In-gyu yang sekarang usianya sudah semakin tua. Saat melihat neneknya, dia langsung berlari memeluknya sembari meminta maaf. Malam itu mereka pun mengobrol. Siun menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya koma berminggu-minggu. Dan saat terbangun, kondisi kakinya udah seperti ini. Namun In-gyu sempat bingung mengapa sikap Siun terlihat biasa saja padahal dia sudah menghilangkan nyawa Minju. Siun pun berkata sebenarnya dia nggak percaya dengan berita tersebut karena menurutnya mustahil In-gyu melakukannya. Suatu waktu, tanpa sengaja Junhee melihat Yeonjun yang sedang mengantar seorang nenek yang kesulitan mencari alamat putranya. By the way, saat ini kita ada di tahun 2008 dan kembali ke kisah Sihun dan Junhee. Waktu itu dia datang ke kantor organisasi Junhee, di mana dia ingin mendaftar menjadi anggota. Dengan sedikit kesal, Junhee pun mengizinkannya bergabung. Tapi di balik perjuangannya mendekati Junhee, Sihun sering teringat tentang In-gyu. Apalagi sampai sekarang dia belum pernah bertemu In-gyu. Dia hanya mendengar cerita dari paman yang berkata bahwa In-gyu sudah bebas tahun lalu. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bukan Sihun yang menemui In-gyu di depan penjara tadi, melainkan Yeonjun yang berada di tubuh Sihun. Paman juga menjelaskan saat ini In-gyu sudah meninggal, di mana dia ditemukan tewas di tempat Minju meninggal. Seiring berjalannya waktu, Junhee dan Yeonjun semakin dekat. Junhee sekarang bahkan sudah terbuka dan sering cerita tentang keluarganya. Suatu malam ketika restoran akan tutup, Sihun menyempatkan diri untuk membeli kue ulang tahun Junhee. Kebetulan hari ini dia berulang tahun, sementara pacarnya malah pergi bersama temannya dan bukan merayakan hari ulang tahun Junhee. Tapi setelah membeli kue, manajer restoran itu memberitahu kalau Junhee sudah pulang karena ditelepon pacarnya. Waktu itu Junhee ada janji untuk bertemu Do-hyun. Namun saat di sana, dia melihat Do-hyun yang sedang bersama seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah mantan pacarnya. Ternyata selama ini Do-hyun belum bisa move on dari mantannya dan tanpa sepengetahuan Junhee, diam-diam dia sering bertemu dengan mantannya. Jelas hal itu membuat Junhee patah hati dan langsung putus dengan pacarnya. Di tengah kesedihannya, Sihun tiba-tiba menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun. Dia juga sudah menyiapkan kue ulang tahun Junhee. Junhee pun langsung menghampirinya. Yeonjun sempat bingung mengapa Junhee di sini karena harusnya dia merayakan hari ulang tahunnya bersama kekasihnya. Tapi Junhee nggak menjelaskan alasannya. Dia langsung menyampaikan permohonannya sebelum meniup lilin dan meminta Yeonjun juga melakukan hal yang sama. Tapi kata Yeonjun, permohonannya sudah terkabul karena dia cuma berharap Junhee duduk di hadapannya sambil meniup lilin ulang tahunnya. Kemudian Junhee pun menceritakan kalau dia sudah putus dengan Do-hyun karena dia belum move on dari mantannya. Awalnya Junhee menyukainya karena melihat Do-hyun yang perhatian dengan anak kecil. Itu membuatnya teringat dengan masa lalunya, di mana ada seorang pria yang beberapa kali membantu Junhee sewaktu ia kecil. Kemudian Yeonjun teringat bahwa wanita di depannya adalah anak kecil yang bernama Junhee. Sebelum pergi dia memberikan hadiah ulang tahun Junhee, yang mana hadiah itu adalah sepasang anting. Pernah satu waktu In-gyu melayat ke kuburan Minju. Dia terlihat sangat sedih saat mengingat Minju yang kini sudah tiada. Saat kembali ke kedai, ia melihat neneknya yang sudah terkapar di lantai. In-gyu sempat marah pada Sihon karena dia nggak memberitahu soal penyakit neneknya. Namun neneknya sendiri yang melarang Sihon memberitahu In-gyu karena menurutnya penyakitnya sudah terlalu parah dan gak bisa diobati. Yeonjun cukup terkenal di kalangan wanita. Banyak yang suka padanya karena wajahnya yang tampan. Juga yang semakin membuat para gadis penasaran. Dia gak dekat dengan gadis manapun. Seolah dia menjaga jarak dari gadis yang suka padanya. Pernah ada gadis paling populer di kampus yang menyatakan perasaannya ke Yeonjun. Tapi Yeonjun menolaknya mentah-mentah sambil berkata bahwa dia sedang menunggu takdirnya. Setelah mendengar cerita temannya, Junhee sengaja menghampiri Yeonjun yang sedang mendengarkan lagu So Ji-won. Junhee pun ikut mendengarkan lagu tersebut. Lalu Yeonjun berkata bahwa saat mendengarkan lagu ini dia teringat dengan seseorang.
yang mana orang tersebut pastilah Junhee. Yeonjun juga berkata kalau sampai saat ini dia masih menunggu jawaban dari Junhee, apakah Junhee mau menerima perasaannya. Tapi sepertinya Junhee belum siap menjawabnya. Ya, walaupun sepanjang waktu dia terus memikirkan Yeonjun, apalagi Yeonjun dengan sikap cueknya terus mengikuti namun selalu perhatian. 아니야. Lalu di satu malam mereka pun bertemu. Yeonjun sempat melihat Junhee yang sudah memakai anting pemberiannya. Mereka juga terlihat semakin akrab berkat perjuangan keras Yeonjun mendekati Junhee. Pagi harinya, Yeonjun mendapat kabar kalau Junhee nggak masuk kampus, juga ponselnya nggak bisa dihubungi. Dia pun lantas meminta alamat Junhee dan langsung datang ke rumahnya. Beberapa kali dia mengetuk pintu rumah itu, tapi ternyata Junhee sudah pingsan. 준이야 너 왜 이래? 준이야. Dia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Untungnya Junhee cuma kelelahan, jadi di malam harinya dia bisa langsung pulang. Lalu Yeonjun pun mengantarnya sampai ke depan rumah, dan malam itu juga Yeonjun mendapat kabar baik karena Junhee sudah menerima cintanya dan mereka resmi berpacaran. Penantian Sihun selama bertahun-tahun bahkan sampai berpindah ke tubuh orang lain pun akhirnya terbayar. Kita kembali lagi ke kisah Yeonjun yang asli atau Yeonjun yang ada di tubuh Sihun. Malam itu dia dan In-gyu mendapat kabar duka bahwa nenek In-gyu lebih dulu meninggalkan mereka. Setelahnya mereka pun minum bersama. Mereka sempat mengingat masa-masa dulu saat mereka masih kecil, di mana seringkali Sihun membela In-gyu. Hal itu membuat In-gyu bertekad akan membalas semua kebaikan Sihun. Kini In-gyu berencana untuk pergi ke Seoul, di mana ia ingin mencari pekerjaan di sana dan memulai hidupnya yang lebih baik lagi. Di malam itu mereka pun memutuskan minum sampai Sihun mabuk berat, karena mungkin ini merupakan pertemuan terakhir mereka. In-gyu sempat teringat saat mereka bertiga menghias pohon Natal. Waktu itu mereka terlihat sangat bahagia bersama Minju. 진짜? Ketika Sihun bangun, dia udah nggak melihat In-gyu. Dia pun berusaha mencarinya di sekitar rumah, namun dia nggak menemukannya. Firasatnya mengantar Sihun ke lokasi Minju meninggal dunia. Di depan gedung itu, dia melihat jejak kaki yang masih baru. Dengan sekuat tenaga, Sihun berusaha naik ke atas gedung. Hingga ia tiba di lantai atas dan melihat In-gyu yang sedang berdiri di ujung gedung. Lalu tiba-tiba, 나랑 잠깐만 얘기 좀. satu waktu saat Yeonjun dan Junhee belajar bareng, dia melihat Junhee yang masih flu. Yeonjun kemudian memberikan sweaternya, sementara ia pergi mencari obat flu. Junhee sempat kegirangan mencium bau sweater kekasihnya. Lalu saat Yeonjun kembali, mereka saling bertatapan hingga tiba-tiba. Itulah cerita dari bapak ini yang dari tadi Junhee dengarkan. Tapi pertanyaan Junhee masih sama. Siapakah pria ini? Apakah Nam Sihon atau Ko Yeonjun? Namun dia belum menjawab pertanyaan simpel Junhee. Lalu Junhee mengajaknya ke apartemennya. Di sana bapak ini sempat teringat saat pertama kali mereka pindah ke apartemen tersebut. Dia juga mengenakan cincin yang sama dengan Junhee. Dilanjutkan dengan ceritanya saat merancang kotak perhiasan yang nantinya akan menjadi hadiah ulang tahun Junhee. Waktu itu mereka sempat bertengkar hebat karena Junhee bersikeras akan pergi ke New York. Beberapa waktu setelah Junhee pergi, dia juga pergi ke bandara untuk menyusul Junhee ke New York. Waktu itu saat di bandara, Sihun sedang menunggu jadwal keberangkatan pesawatnya ke New York. Kemudian ada seorang pria menghampirinya sambil memanggil nama aslinya. 남시현. Dan ternyata yang memanggilnya adalah Yeonjun yang menggunakan tubuh Sihun. Yeonjun sempat mengingatkan cerita Junhee yang pernah berkata kalau Yeonjun tewas dalam kecelakaan pesawat. Jadi jika Sihun naik pesawat dan mati karena kecelakaan, maka tubuh Yeonjun akan mati. 2002년 교통사고가 나서 혼수 상태로 누워있는. Yeonjun sengaja datang untuk melarangnya naik pesawat. Dia membelikan tiket pesawat berikutnya ke New York dan meminta Sihun naik pesawat itu. Tapi Sihun jadi bingung karena jika dia nggak naik pesawat dan mati dalam kecelakaan pesawat, maka bagaimana Junhee akan menemuinya di tahun 98? Karena Junhee bisa pergi ke tahun 98 akibat depresi setelah ditinggal Yeonjun. Artinya takdir tetap nggak bisa berubah.
Yeonjun harus mati agar pertemuannya dan Junhee terjadi dan mereka bisa saling mencintai. Gak berselang lama setelah lepas landas, pesawat pun mengalami kecelakaan dan Sihon terbangun di tubuhnya yang koma di tahun 2002. Diketahui, Sihon siuman 6 minggu pasca kecelakaan. Lalu dia pun menjalani proses terapi panjang hingga setelah 1 tahun dia bisa berjalan menggunakan tongkat. Namun saat itu dia belum berani menemui Junhee. Lalu dia pun mulai merangkai dan mengurutkan semua peristiwa yang akan atau sudah terjadi dan berpikir apakah dia bisa mengubah ketetapan atau takdir tersebut. Tapi pada akhirnya gak ada satupun yang bisa berubah. 나랑 잠깐만 얘기 좀. Lalu pada saat di bandara dan menemui dirinya yang lain, Sihon memberikan ponselnya yang katanya berisi semua kenangannya bersama Junhee. Sihon juga menegaskan, menurutnya dia meninggal karena menaiki pesawat ini bukanlah takdir, melainkan pilihannya. Dia yang memilih untuk mati dalam kecelakaan pesawat agar ketetapan enggak berubah dan Junhee bisa datang ke tahun 98 untuk menemuinya. Sihon juga menitipkan cincin pada Yeonjun dan meminta Yeonjun untuk menggantikannya dalam membahagiakan Junhee. 준이 행복하게 해줘. Dia pun memberikan cincin itu ke Junhee, yang harusnya itu adalah hadiah ulang tahun Junhee. Junhee sebenarnya juga merasa bersalah karena dia yang bersikeras pergi ke New York sehingga Sihon terpaksa harus menyusulnya sesuai kehendak takdir. Begitulah perjuangan Sihon. Meskipun ia tahu akan mati dalam kecelakaan pesawat, tapi dia tetap naik pesawat tersebut untuk bisa menemui Junhee. Dan takdirnya dengan Junhee tidak berubah. Sekarang giliran Junhee yang akan berjuang. Katanya dia akan kembali lagi ke tahun 98 dan mengupayakan agar kematian Minju nggak terjadi. Lalu mereka pun saling bertukar cincin sembari Sihon berjanji bahwa setelah Junhee kembali dari tahun 98 dia akan tetap di sisinya. Seperti biasa, Junhee akan mendengarkan lagu Sojiwon dari pemutar kaset itu lalu mulai menutup matanya. Hingga saat dia terbangun, dia terkejut karena melihat dia nggak pergi ke tahun 98 dan masih berada di tempat yang sama. Mereka sempat mengadukan hal itu pada paman karena ini pertama kalinya cara itu nggak berhasil. Paman sempat berpikir di tahun 98 ada 2 orang yang terbunuh, yaitu Dahyun atau gadis SMA yang menyukai Sihon dan menempel foto-foto Minju di kelas, dan juga pembunuh Minju. Namun hingga kini mereka nggak tahu siapa pelakunya. Selama ini Sihon juga mencari tahu tentang pelakunya tapi nggak mendapat informasi apapun. Untuk mendapat petunjuk tentang pelakunya, mereka pun membagi tugas di mana Sihon akan pergi ke sekolah untuk mencari info yang tersisa. Sementara Junhee berencana mencari artikel di tahun 98. Singkat waktu, Sihon pun mampir ke bekas sekolahnya dulu. Di sana ia menemui mantan wali kelasnya yang sebentar lagi akan pensiun. Lalu Sihon pun mulai bertanya, apa ada kejadian lain setelah peristiwa Minju? Tapi bapak ini berkata nggak ada kejadian lainnya di tahun itu. Juga dia nggak melihat siswa yang mencurigakan. Sihon kemudian mencari berita di koran sekolah tahun 98. Tapi setelah beberapa waktu mencari, dia nggak menemukan apapun. Pak wali kelas sendiri merasa janggal. Menurutnya nggak mungkin In-gyu melakukan hal tersebut. Tapi In-gyu dijadikan tersangka karena dia sendiri yang mengaku ke polisi bahwa dia yang telah membunuh Minju. Lalu bapak wali kelas pun mengingat-ingat kembali dan dia teringat ada satu murid dari kelas lain yang menderita gangguan jiwa. Gak lama setelah Minju meninggal, orang itu diisolasi di rumah sakit jiwa. 가만히 있어 저기 걔 이름이 Sedangkan Junhee mencari di internet tentang kasus yang pernah terjadi di sekolah Noksan yang mana korbannya adalah Minju dan Dahyun dan pelaku yang dicurigai sebagai tersangka adalah In-gyu. Beberapa waktu kemudian, Chan-young mampir ke rumah Junhee untuk mengantar barang Yeonjun. Dia sempat melihat berita yang Junhee cari di internet dan dia juga tahu mengenai kasus tersebut. Lalu saat itu Junhee berkata bahwa cerita tentang mimpinya yang pernah ia ceritakan pada Chan-young sebenarnya adalah nyata, bahwa dia memang bertemu lagi dengan Yeonjun. Setelah mencari dari daftar alumni, bapak ini menemukan nama orang tersebut yang mana namanya adalah Oh Chan-hui. Junhee pun menceritakannya secara singkat tentang datangnya ia ke tahun 98 di dalam tubuh Minju. Junhee juga menceritakan kecurigaannya mengenai pelaku yang menyerang Dahyun dan Minju adalah orang yang sama.
Lalu Chan Yong teringat saat dia masih kecil, dia pernah melihat foto Minju di kamar kakaknya. Dan ternyata Chan Yong adalah adik Chan Hui. Saat itu Chan Hui mengaku bahwa dia menyukai Minju. Namun tiba-tiba saja Chan Yong memiliki ide gila. Dia berkata, jika kau menyukainya, maka kau bisa memilikinya seutuhnya. Caranya dengan membuatnya menjadi spesimen, atau dengan kata lain mengawetkan tubuhnya dan menjadikannya koleksi, seperti mengoleksi binatang yang sudah diawetkan. 나비 채집할 때처럼 말이야. Waktu itu Chan Hui kaget mendengar ide tersebut dan dia menolak melakukannya. Saat yang sama dia mendapat telepon dari Yeonjun, tapi saat itu Chan Yong langsung mematikan ponselnya. Sebelumnya dia sempat melihat informasi tentang Chan Hui, di mana menurut wali kelas, dia adalah anak yang tertutup dan pendiam. Di daftar itu juga tertulis anggota Chan Hui, yang mana adiknya bernama Chan Yong. Kemudian Sihun menghubungi paman dan berkata kalau dia yakin pelakunya pasti Chan Hui. Setelah menyelesaikan misinya ke Minju, dia dirawat di rumah sakit jiwa. Itu sebabnya nggak ada kabar darinya hingga saat ini. Di rumah Junhee, Chan Yong tiba-tiba mencoba mendengarkan lagu tersebut. Hingga tiba-tiba dia kembali ke tahun 98. Di mana waktu itu Chan Hui menyelamatkan Minju yang hampir tertabrak mobil. Dan saat yang sama arwah Chan Yong masuk ke tubuh kakaknya. Dan sekarang Chan Yong berada di dalam tubuh Chan Hui. Setelah mengecek keadaan Chan Hui baik-baik saja, Minju pun bergegas untuk pulang. Tapi saat itu Chan Hui berkata kalau dia akan mengantar Minju pulang. Sebenarnya Minju mau menolak ajakannya, tapi dia nggak enak karena Chan Hui telah menyelamatkan nyawanya. Di tengah jalan, tiba-tiba saja dia menyerang Minju dan memukul kepala belakangnya. Seketika Minju pun pingsan, namun saat ingin menyelesaikan aksinya, tiba-tiba Junhee membangunkannya. 찬영아, Ketika terbangun, Chan Yong berbohong dan berkata kalau dia nggak kembali ke masa lalu meski sudah mendengarkan lagu tersebut. Namun saat Junhee lengah, tiba-tiba dia menyerangnya sambil memberitahu bahwa dia adalah adik Chan Hui. Beberapa saat kemudian, Sihun tiba dan melihat Junhee sudah terkapar di lantai. Dia lantas menghubungi ambulans, sementara Chan Yong keluar dari persembunyiannya dan menyapa Sihun yang ia kenal sebagai Yeonjun. 구현준? Saat itu Sihun melihat perekam suara yang ada di kantung baju Chan Yong. Dari sana dia langsung tahu kalau bukan Chan Hui yang membunuh Dahyeon dan Minju, melainkan Chan Yong. Sihun pun langsung menghajarnya hingga Chan Yong mengaku bahwa dialah pelakunya. Dan uniknya dia baru saja kembali ke tahun 98. Saat Sihun lengah, Chan Yong sempat menusuk tubuhnya. Chan Yong hampir melakukan hal yang sama ke Junhee. Untungnya dia mendengar sirene polisi yang sudah sampai di depan apartemen. Hingga dia pun bergegas meninggalkan lokasi. Chan Yong sempat membaca buku diari Minju. Lalu dia mendengarkan lagu itu dan kembali lagi ke masa lalu. Tepatnya saat dia ingin menghabisi Minju. Saat itu dia sengaja menjatuhkan alat bantu dengar milik In-gyu yang pernah In-gyu jatuhkan di sekolah. Setelah Junhee siuman, dia dan paman datang ke kamar mayat yang di dalamnya Sihun sudah terbaring gak bergerak. Saat ini polisi sedang mencari Chan Yong. Dia sempat terekam CCTV menuju ke apartemennya. Tapi saat memeriksa apartemennya, polisi gak menemukannya. Polisi juga mengetahui bahwa Chan Yong mencuri pemutar kaset dan diari Junhee. Hal itu membuat polisi heran karena yang diambilnya merupakan barang yang sama sekali nggak ada nilainya. Junhee berpikir pasti Chan Yong sudah kembali ke tahun 98 saat ia membangunkannya. Dan pasti dia masuk ke tubuh Chan Hui karena satu-satunya orang yang mirip dengannya adalah kakaknya sendiri. Sementara itu di tahun 98, Chan Yong mulai mengikuti Junhee. Sebenarnya ibunya sendiri takut dengan Chan Yong karena dia pernah melihat Chan Yong menyiksa anjing di rumah itu. Kebetulan Chan Yong juga ada di rumah itu dan ini sedikit membingungkan karena ada dua Chan Yong dalam satu waktu, yaitu Chan Yong yang ada di tubuh Chan Hui dan Chan Yong yang masih kecil. By the way, dari kecil Chan Yong punya kebiasaan aneh di mana dia suka membunuh sesuatu yang ia suka.
Chanyong dewasa juga berencana untuk merahasiakan Chanyong kecil agar sifat gilanya nggak diketahui orang lain. Dia bahkan mengajarkan Chanyong kecil bahwa saat di depan orang lain dia harus terlihat bodoh agar orang lain nggak takut dengannya. 사실 미래에서 온 너야. Di tempat berbeda, saat itu Junhee dan paman datang ke rumah sakit jiwa untuk menemui Chanhui. Setelah mengenalkan namanya, Junhee bertanya apakah dia ingat kejadian tahun 98 di mana seorang siswi SMA bernama Minju meninggal dunia. Awalnya dia cuma diam, lalu tiba-tiba dia berkata bahwa dia cuma menjadi penonton. Dia bisa melihat maupun mendengar kejadian itu, tapi dia nggak punya kuasa atas tubuhnya. 아무것도 할 수가 없어. Suatu malam, Chanyong dewasa pernah mengajak Chanyong kecil ke sekolah. Di sana Dahyun sudah terikat di bangku sekolah. Lalu Chanyong dewasa pun menunjukkan bagaimana ia membius Dahyun dan menyakitinya. Chanhui pun berkata bahwa bukan dia yang melakukannya, baik itu terhadap Dahyun ataupun Minju. Dari situ mereka menarik kesimpulan bahwa semua kejadian itu adalah ulah Chanyong. Dan Chanhui jadi gila karena dipaksa melihat semua kejadian itu, sementara dia nggak bisa mencegahnya. Junhee juga menyesal karena semalam menceritakan semuanya ke Chanyong. Mungkin karena cerita tersebut, Chanyong jadi pergi ke masa lalu dan melakukan seperti cerita Junhee. Saat yang sama, mereka mendapat info dari polisi bahwa mereka sudah berhasil menangkap Chanyong. Polisi menangkap Chanyong di apartemennya saat dia lagi asyik mendengarkan lagu dari pemutar kaset. Namun saat itu Chanyong sempat menghancurkan pemutar kaset itu. Saat melihatnya, Junhee langsung mengejarnya. Namun saat itu Chanyong tiba-tiba berkata, 민주를 죽인 진짜 범인은 내가 아니라 setelah menerima pemutar kaset itu, Junhee membawanya untuk diperbaiki. Walaupun gak balik seperti semula, pemutar kaset itu tetap berfungsi. Dan Junhee pun kembali lagi ke tahun 98 melanjutkan kisahnya yang sempat terhenti. Di mana waktu itu dia sedang ada di rumah Sihun dan seketika Junhee langsung memeluknya. Lalu Sihun pun mengantarnya pulang. Di sana Junhee sempat memberitahu bahwa sebelumnya dia kembali ke tahun 2023. Di dalam rumahnya, Junhee melihat ke cermin seperti membuktikan bahwa ini memang nyata. Lalu ada seseorang entah dari mana yang memanggilnya Minju. 민주야. Yang ternyata yang memanggilnya itu adalah Junhee. Entah bagaimana Junhee nggak masuk ke tubuh Minju, malah dia bertukar tempat dengan Minju. Itu artinya yang ada di tubuh Minju saat ini adalah dirinya sendiri. Dia pun sangat senang melihat arwahnya sudah kembali ke tubuh aslinya. Seperti biasa, setiap pagi Minju akan membangunkan semua orang di rumahnya. Sekarang Minju terlihat lebih tegas karena dia mulai meniru sifat Junhee. Ya walaupun tetap saja sisi lembut Minju masih terlalu dominan. Pagi itu Sihun menjemput Minju untuk pergi bareng ke sekolah. Baru saja ia sampai di kelas, dia dipanggil ke ruang konseling. Sebelumnya dua teman Dahyun sempat mengucap nama Minju saat diminta keterangan oleh polisi. Tapi saat diinterogasi, Minju terlihat sangat gugup padahal dia nggak melakukan kesalahan apapun. Hal itu bahkan membuat wali kelas dan polisi heran karena sebelumnya Minju terlihat sangat berani ketika membela In-gyu yang dituduh sebagai pelaku. Polisi bahkan mulai mencurigai Minju ada keterlibatan dengan kasus Dahyun. Setelahnya Minju pun mencoba menenangkan dirinya. Dia sempat berbicara dengan Junhee dan ternyata dia bisa mendengar suara Junhee yang berada di sisi lain. Minju berkata bahwa tempat Junhee saat ini adalah tempatnya dulu, di mana dia hanya bisa mendengar dan melihat hal yang terjadi, namun gak bisa berbuat apapun. Selama di sana, Minju sering berlatih untuk meniru sikap dan perilaku Junhee. 원래 한준이보다 더 한준이처럼 될. Sihun dan In-gyu yang khawatir sempat bertanya apa yang polisi tanya. Minju pun menceritakannya, tapi Minju meminta Sihun selalu menemaninya kemanapun karena katanya dia takut pelaku akan kembali menyerangnya. Hingga di malam harinya, Sihun pun menjemput Minju yang saat itu sedang menutup toko. Kemudian dia mengantar Minju dan memberinya hadiah, yaitu sebuah penyeranta. Di zaman dulu alat ini digunakan untuk menyampaikan atau menerima pesan singkat. Sebagai ucapan terima kasih, tiba-tiba saja Minju menciumnya.
Seon sempat terdiam, tapi sepertinya dia merasakan hal yang agak berbeda. Kemudian Minju menulis di buku hariannya tentang kebahagiaannya hari ini. Tapi tiba-tiba dia merobek kertas itu dan menggantinya dengan tulisan. Junhee pun bertanya mengapa Minju menulis ini, seakan dia sengaja agar Junhee membaca tulisan tersebut. Lalu Minju pun berkata bahwa dia memang sengaja menulisnya agar Junhee datang ke tahun 98 karena membaca tulisan ini. Tujuannya mengundang Junhee ke tahun 98 karena dia ingin Junhee masuk ke tubuhnya dan Sihun bisa menyukai Minju. Karena yang membuat Sihun menyukai Minju bukanlah wajahnya, melainkan sifatnya yang ceria dan mudah bergaul. Sekarang ini Minju juga sengaja meniru sifat Junhee agar Sihun tetap menyukainya. Semua ini dilakukannya agar Sihun bisa suka padanya. 한준이가 아닌 나는 시안이한테 아무 의미가 Junhee pun mencoba mengerti perasaannya. Namun Junhee mengingatkan tentang kematian Minju di tanggal 13 Oktober 98 yang disebabkan oleh Chanyong. Dan ia meminta Minju untuk bersembunyi di tanggal tersebut. Namun Minju mengabaikan semua peringatannya. Keesokan harinya, Minju mengajak dua temannya pergi ke Seoul. Dia juga sudah meminjam kamera paman. Di sana mereka pun memainkan beberapa wahana. Entah mengapa, tapi In-kyu terlihat biasa saja melihat kedekatan Sihun dan Minju. Mungkin dia sudah bisa menerima perasaan Minju yang hanya menyukai Sihun. Lalu di malam harinya, mereka sempat mengobrol berdua di tepi sungai. Saat itu Sihun berkata kalau dia sepertinya nggak jadi pergi ke Amerika. Katanya dia nggak sanggup ninggalin In-kyu dan Minju. Minju pun sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Namun di sisi lain, In-kyu semakin merasa nggak nyaman. Dia merasa seperti orang asing di dunia percintaan mereka. Beberapa hari setelahnya, mereka mengambil hasil cetakan foto-foto mereka. Di sana Sihun mulai menyadari ada yang berbeda dari Minju. Kebetulan waktu itu turun hujan yang sangat lebat. Di sana juga Sihun melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Di mana Junhee yang ia kenal sangat ceria di bawah hujan, berbeda dengan Minju saat ini. Dia terus memikirkan perubahan sikap Minju. Waktu itu dia bahkan menolak untuk ikut saat Minju mengajak mereka untuk nonton bioskop. In-kyu yang merasa ada yang berbeda lantas bertanya ke Sihun. Sihun pun menjelaskan dia merasa ada yang aneh dengan sikap Minju. Dulu Minju sangat ingin mencari pelaku yang menyerangnya di malam itu. Tapi sekarang Minju terlihat gak peduli sama sekali. Dan yang membuat Sihun bingung adalah perubahan sifat Minju yang sangat berbeda dengan sifatnya waktu ia mengaku sebagai Junhee dari tahun 2023. Di luar kelas, ternyata Minju menguping pembicaraan mereka bersama Chanyong yang terus melihat ke arahnya. Dan saat itu dia sadar kalau Minju sudah kembali ke tubuh aslinya. Di rumahnya Sihun sempat melihat foto mereka bertiga dan di belakang foto itu ada tulisan Junhee. Lalu dia sadar kalau tulisan di foto itu berbeda dengan tulisan Minju saat ini. Juga tulisan yang ada di belakang kaset yang mana tulisan itu ditulis oleh Minju. Di sisi Minju, tiba-tiba saja malam itu Chanyong datang ke toko kaset. Kebetulan saat itu Minju cuma jaga sendirian. Chanyong kemudian melihat-lihat kaset dan membeli salah satu kaset So Ji-won. Lalu ia berkata, 역시 너구나 고민주. saat menutup toko, Minju pun sangat ketakutan karena malam itu Sihun gak datang menjemputnya dan ia terpaksa harus pulang sendirian. Panjang jalan Minju merasa ada yang mengikutinya hingga tiba-tiba 고민주. ternyata Sihun menepati janji dan tetap menjemputnya. Sihun sempat mengajaknya mampir ke tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana Sihun memintanya jujur apakah sekarang dia berbicara dengan Junhee atau Minju. Tapi Minju berkata kalau dia adalah Junhee dan berusaha meyakinkan Sihun kalau dia masih Junhee yang sama. Lalu Sihun pun menunjukkan tulisan di belakang foto yang merupakan tulisan Junhee dan membandingkannya dengan tulisan Minju saat di studio foto. Juga tulisan Minju di belakang kaset. Itulah bukti yang meyakinkan Sihun kalau Minju saat ini bukan lagi Junhee. Di sisi lain, Junhee terus memaksa Minju untuk jujur. Dia juga meminta Minju memberitahu tentang Chanyong yang sedang mengincarnya.
Hingga Minju yang bingung tiba-tiba berkata bahwa selama ini dia hanya mengarang cerita tentang Junhee dan berpura-pura menjadi Junhee agar Sihun menyukainya. 너가 좋아할 만한 한준이라는 인물을 내가 만들어서 Perkataan Minju itu sempat membuat Sihun percaya dan juga membuat Junhee tahu sisi buruk dari sifat baik Minju. 준이를 만날 수가 없는 거네. Akibat hal itu, semalaman Minju nggak bisa tidur. Adiknya sempat menyadari perubahan sikap Minju. Menurutnya sikap Minju sekarang kembali lagi seperti Minju yang dulu. Bukan cuma adiknya, teman-teman sekolahnya juga sadar akan hal tersebut. Menurut mereka sikap Minju seperti Minju yang dulu, di mana dulu Minju susah diajak berteman dan lebih senang menyendiri. Namun setelah kejadian semalam, Minju belum menyerah untuk mendapatkan Sihun. Seperti kali itu, dia tersenyum dan menyapanya. Tapi saat itu Sihun memohon agar Minju nggak mendekatinya lagi. 앞으로는 준이 같은 표정으로. Saat itu dia naik ke atas gedung sekolah dan berniat melompat dari atas. Minju sempat berbicara dengan Junhee yang menyaksikan langsung betapa menyedihkannya hidup Minju, di mana dia nggak bisa bersosialisasi bahkan dengan keluarganya sendiri. Tapi Minju berterima kasih karena berkat Junhee yang masuk ke tubuhnya, dia bisa terkenal meskipun cuma sebentar. Namun Minju merasa lebih menderita saat dia kembali ke tubuhnya karena dia nggak mampu bersikap seperti Junhee yang disenangi semua orang meskipun dia sudah berlatih sangat keras. Mendengar perkataannya, Junhee sempat teringat dengan Chanyeong yang pernah berkata, 죽인 진짜 범인은 내가 아니라 Dari sisi lain, In-gyu melihat sambil mentranslate perkataan Minju melalui gerak bibirnya. In-gyu pun langsung bergegas menyelamatkannya. Saat tiba di atas, dia cuma menemukan tas ransel Minju. Namun Minju belum melakukannya. Tanpa sengaja, Minju berpapasan dengan Chanyeong. Namun dari ekspresi mukanya, dia nggak terlihat takut sama sekali. Sementara itu, In-gyu langsung datang ke rumah Sihun dan menceritakan yang terjadi. Memang gak semuanya bisa dia translate karena jarak yang cukup jauh. Tapi inti dari perkataannya, 너가 내 몸에 들어온 덕분에 아주 참. Sihun pun teringat tentang perkataan Junhee yang pernah berkata kalau Minju meninggal pada tanggal 13 Oktober 98. Yang kebetulan hari ini adalah tanggal 13 Oktober. Mereka pun kemudian berpencar mencari Minju, di mana saat itu Sihun datang ke rumahnya, sedangkan In-gyu mencarinya ke toko. Di malam harinya, terlihat Minju yang berjalan ke arah gedung kosong, bersama Chanyeong di belakangnya. Junhee terus berusaha mencegahnya agar gak melakukan seperti kehendak takdir. Setibanya di atas, Chanyeong menyampaikan tujuannya, di mana dia ingin membuat orang-orang mengingat Minju dalam penampilan terindahnya. Menurutnya Minju sudah hidup terlalu lama tanpa makna, jadi dia ingin membuat Minju dikenang semua orang. Chanyeong juga sudah membawa alat yang akan mewujudkan tujuan tersebut. Lalu Minju pun menutup kedua matanya seakan pasrah dengan takdirnya. Dan saat yang sama, polisi datang ke apartemen Chanyeong dan membangunkannya. Chanyeong lantas kembali ke tahun 2023, sedangkan Chan-hui akhirnya bisa mengontrol tubuhnya. Chan-hui yang bukan seorang psikopat jelas menolak melakukannya meski Minju terus memaksa. Tapi tekad Minju untuk mengakhiri hidupnya sepertinya terlalu kuat, sehingga dia berjalan ke tepi gedung. Minju sempat berbicara dengan Junhee dan berkata bahwa semua ini bukan salahnya. Dia cuma ingin mengakhiri hidupnya yang sangat menyedihkan. Saat bersamaan, In-gyu tiba di tempat itu dan melihat Minju yang memegang pecahan kaca. Minju sampai memohon agar In-gyu mau menusuk pecahan kaca itu ke tubuhnya. In-gyu jelas menolaknya. Dia berusaha meyakinkan Minju agar enggak melakukannya. Begitu pula dengan Junhee yang berulang kali berjanji akan merubah semuanya asalkan Minju enggak melakukannya. Tapi apapun yang dikatakan Junhee, menurut Minju dia tetap gak bisa memahami kondisinya. Karena Junhee bisa berteman dengan mudah dan yang terpenting dia punya Sihun di sisinya. Berbeda dengan Minju yang dari awal selalu sendirian. Namun dia lupa kalau selama ini ada In-gyu yang selalu memperhatikannya. Dia bahkan rela memendam perasaannya dan merelakan Minju bersama Sihun. Karena yang paling penting baginya adalah kebahagiaan Minju. Namun Minju merasa In-gyu gak menyukainya. Dia merasa In-gyu cuma kasihan padanya, apalagi kisah Minju mirip dengan kisahnya.
In-gyu menyangkal itu semua dan berkata kalau dia akan membuktikan perkataan tersebut. Namun Min-ju tetap nggak percaya hingga akhirnya sebelum pergi, dia sempat teringat orang yang selalu bisa membuatnya tersenyum sambil berharap dia bisa bersama orang itu sekali lagi. Akhir hidup Min-ju membuat Jun-hee terbangun dan kembali ke masa sekarang. Kaset itu sekarang juga sudah rusak. Ketika Si-hun tiba, dia melihat Min-ju yang sudah nggak bergerak bersama In-gyu di sampingnya. Si-hun lantas bertanya siapa pelakunya, tapi anehnya In-gyu malah berkata kalau dia yang melakukannya. 내가 죽였다고. Jun-hee kemudian menceritakan semua yang terjadi. Dia merasa kematian Min-ju adalah kesalahannya. Dia ingin memperbaiki keadaannya, tapi pemutar kasetnya kini sudah rusak. Singkat waktu, Min-ju dibawa ke rumah sakit, begitupun dengan In-gyu yang dibawa ke kantor polisi. Jun-hee sempat memperbaiki pemutar kaset itu, tapi bapak ini berkata kalau dia nggak bisa lagi memperbaikinya. Suatu waktu, pernah Jun-hee mencoba memutar lagu tersebut, tapi tetap nggak bisa menyala. Dia sempat melihat ukiran yang ada di cincinnya yang tertulis, di mana artinya, 언제든 너에게 갈게. saat Jun-hee sudah pasrah, tiba-tiba saja pemutar kaset itu menyala dan dia kembali lagi ke masa lalu. Di mana kali ini dia masuk ke tubuh Min-ju dan kali itu In-gyu berhasil menyelamatkannya. Jun-hee pun sangat berterima kasih karena In-gyu telah menyelamatkan Min-ju. Ketika Si-hun tiba, Jun-hee berlari sambil memanggil namanya. Seketika Si-hun pun langsung tahu kalau yang memanggilnya adalah Jun-hee. Lalu Jun-hee pun menceritakan tentang Chan-yong yang mencuri pemutar kaset dan kembali ke tahun 98. Tapi saat ini Chan-yong sudah kembali ke tahun 2023 dan Min-ju masih hidup. Artinya sesuatu yang harusnya terjadi hari ini telah berubah. Artinya jika takdir hari ini berubah, berarti semua di masa depan pasti akan berubah. Dan hal yang paling ditakutkan Si-hun, mungkin di masa depan mereka nggak akan bertemu. Kemudian Jun-hee pun kembali ke rumah. Di sana dia sempat berbicara dengan Min-ju dan berkata, setelah semuanya kembali seperti sedia kala, kau mungkin akan membenci dunia lagi. Namun meskipun itu terjadi, aku nggak akan menghentikanmu. Selama Jun-hee ada di tempat Min-ju sekarang, dia sering melihat isi hati Min-ju dan dia mengerti betapa menderitanya Min-ju. Tapi menurutnya Min-ju bisa semenderita itu bukan karena dia lemah, melainkan karena ekspektasi dan harapan Min-ju terhadap dunia sangatlah besar. 이제야 널 조금 알게 됐어. Seperti biasa, di pagi harinya Jun-hee melakukan tugas Min-ju, yaitu membangunkan adik dan ibunya. Saat itu dia berpesan pada Do-hun agar nanti gak sering bertengkar dengan Min-ju. Juga dia berharap agar Do-hun menunjukkan rasa sayangnya pada Min-ju, karena dia tahu sebenarnya Do-hun sangat menyayangi Min-ju. Dia juga berpamitan pada ibunya yang setiap hari harus bekerja keras demi dua anak kesayangannya. Dia juga meminta pamannya belajar menjadi barista karena katanya di masa depan pamannya akan jadi pemilik kafe. Saat itu Jun-hee mengajak In-gyu menghancurkan pemutar kaset beserta kasetnya. In-gyu sempat mengingatkan jika ini dihancurkan Jun-hee mungkin gak bisa kembali ke tahun 98 dan mungkin gak akan bertemu Si-hun. Namun Jun-hee gak mempermasalahkannya. Dia cuma ingin lingkaran ruang dan waktu ini terputus agar Chan-yong gak bisa kembali ke masa lalu dan mengusik jalan kehidupan yang sudah ditakdirkan. Di stasiun kereta, Jun-hee menunggu kedatangan Si-hun. Lalu mereka pun naik kereta yang sama, di mana saat itu mereka mengunjungi beberapa tempat untuk menghabiskan waktu bersama. Hal itu sengaja mereka lakukan karena ini adalah hari perpisahan mereka. Dan Jun-hee nggak mungkin bisa kembali ke dunia ini karena kaset dan pemutar kasetnya sudah dihancurkan. Tapi menurut Jun-hee, ini bukanlah akhir bagi mereka. Dia yakin suatu saat mereka pasti akan bertemu lagi. Di tempat berbeda, In-gyu sedang melakukan bagiannya, yaitu memusnahkan pemutar kaset tersebut. Dengan hancurnya pemutar kaset itu, artinya keberadaan Jun-hee di dunia ini sudah selesai. 어떤 장소에 있든 상관. Tubuhnya perlahan pun menghilang, disusul dengan tubuh Si-hun yang entah bagaimana juga ikut menghilang. Lalu kita kembali lagi ke tahun 2023.
Junhee langsung mengecek media sosialnya dan ia melihat semua postingannya bersama Sihun tiba-tiba menghilang dan meninggalkan dia sendirian. Sama halnya dengan Sihun yang menyadari hal tersebut. Begitu pula dengan gambar Junhee yang ia buat. Juga semua kenangan, semua hadiah, dan apapun yang berkaitan dengan hubungan mereka kini ikut musnah. Sementara di tahun 98 saat Minju terbangun akibat kecelakaan lalu lintas, dia melihat In-gyu di sampingnya sambil menunggunya siuman. Waktu Minju koma, dia juga sempat bermimpi melihat dirinya yang lain atau Junhee yang masuk ke tubuhnya. Di mana saat itu Junhee berkata bahwa Minju menderita selama ini karena ekspektasinya kepada dunia yang terlalu banyak. Waktu mendengar itu, dia menangis sejadi-jadinya. Tapi saat ia bangun dia merasa lega. Sekarang dia juga menyadari bahwa dia nggak sendirian. Dia hanya nggak melihat di sekitarnya dengan baik. Jadi dia nggak tahu ada banyak orang yang memperhatikannya, termasuk orang yang ada di hadapannya saat ini. 잘 보여. Sementara itu di tahun 2011 kita melihat Sihun yang sekarang jadi penulis komik. Saat ini dia sedang menulis lanjutan komik yang cukup populer. Lalu di malam harinya saat di bus, tanpa sengaja dia berada di bus yang sama dengan Junhee. Saat itu mereka pun saling bertatapan, namun mereka belum saling mengenal. Bahkan awalnya Sihun mengira dia adalah Minju karena wajah mereka yang sangat mirip. Waktu Junhee turun dari bus, Sihun pun ikut menyusul. Saat itu dia teringat dengan mimpinya juga janjinya sebelum perpisahan mereka, di mana dia pernah berjanji pasti akan menemukan Junhee di waktu manapun dan dimanapun Junhee berada. Sekarang dia sudah menepati janjinya, tapi mungkin butuh sedikit waktu untuk mengulang kisah mereka.